Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang para audiens webinar pada pagi hari ini yang bertemakan Miracle Mental in Sport. Pada pagi hari ini ada kesempatan narasumber juga dari Surabaya, nanti akan saya jelaskan. Namun sebelum ke sana, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang kenapa kegiatan ini dilaksanakan. Perkenalkan, saya sendiri Muhammad Hasan, salah satu dosen Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus, yang pagi hari ini akan memandu ya, selaku host sekaligus nanti menjadi moderator pada kegiatan webinar pagi ini. Webinar pagi ini diselenggarakan karena di Universitas Muria Kudus Fakultas Psikologi ada 5 bidang yang menjadi fokus kita. Yang pertama ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, dan yang terakhir ada psikologi olahraga. Dan di mata kuliah kita juga ada mata kuliah psikologi olahraga, manajemen olahraga, kepribadian dan olahraga. Oleh karenanya acara ini menjadi sangat penting bagi kami secara umum dan secara khusus untuk mahasiswa dan masyarakat di luar Civitas Muria Kudus. Terus yang kedua adalah tujuannya. Yang kedua, tujuan acara ini diadakan, kita mengambil tema Miracle Mental in Sport karena yang seperti yang kita tahu bahwa dalam olahraga itu ada peran mental di situ. Nah, perannya itu sejauh mana, seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tujuan kami untuk menginformasikan yang berharap kita dari narasumber pagi hari ini akan memberi insight banyak, wawasan yang banyak, pengalaman sepak terjang beliau nanti dalam dunia olahraga, khususnya sebagai psikolog olahraga. Itu yang melatar belakangnya. Yang selanjutnya adalah saya akan memberikan susunan acara, akan membacakan susunan acara jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, nanti akan ada sambutan dari Sekretaris Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus. Yang selanjutnya nanti akan saya membacakan CV sekilas dari Pak Afif Kurniawan dan langsung masuk ke acara inti, terus diskusi dan penutup. Nah, untuk waktunya sendiri nanti ada sambutan kurang lebih 5-10 menit dari Pak Ridwan, kemudian dilanjutkan Pak Afif, nanti durasi waktu 30-45 menit untuk presentasi, setelah itu adalah diskusi dan tanya jawab. Untuk diskusi dan tanya jawab dari audiens, nanti bisa langsung dituliskan di chat di YouTube ya, nanti langsung diketikkan di situ aja, nanti prosesnya akan saya bacakan satu persatu jika memungkinkan, kalau tidak nanti mungkin beberapa akan saya bacakan untuk kita diskusikan bersama di forum pagi hari ini. Langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat saya pada Bapak narasumber dan Pak Sepak, untuk selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Sekretaris Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus kepada Bapak Ridwan Budi Pramono SPSI MA. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih pada Mas Hasan atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Afif Kurniawan atas kesediaannya, dan saya ucapkan terima kasih dapat memberikan pengantar atau pencerahan baru terkait materi psikol tentang olahragaan. Terima kasih juga kepada Pak Hasan sebagai moderator. Nah, sebenarnya ini merupakan bagian dari pembelajaran kalau di psikologi di UMK ya. Jadi ada yang namanya psikologi olahraga yang merupakan salah satu minat yang ditawarkan oleh fakultas begitu. Meskipun begitu, psikologi olahraga ini merupakan hal yang baru
bagi Fakultas Psikologi UMK, sehingga kemudian kami butuh banyak ilmu sebenarnya Bapak. Ini sebenarnya saya dengan Pak Kasan itu juga dosen psikologi olahraga gitu. Jadi kami berdua kebetulan mengampu mata kuliah psikologi olahraga. Nah, harapannya karena Kudus ini memang dalam konteks olahraga itu terkenal dengan bulu tangkisnya, gitu ya. Jadi harapannya psikologi itu juga bisa masuk bisa kemudian memainkan peran di sana, gitu. Nah, beberapa kayaknya 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu kami juga sudah mendatangkan penanggung jawab dari PB Jarum, untuk yang kemudian yang ada di Kudus begitu. Beliau kemudian mengatakan sebenarnya butuh banget peran-peran dari psikolog, apalagi kan karena di Kudus ini kan modelnya asrama, jadi dari anak-anak mereka kan melakukan seleksi, walaupun sekarang mungkin sudah tidak ya karena ada aturan baru terkait itu. Seleksi terkait untuk melatih atlet-atlet bulu tangkis itu mulai dari anak-anak SD, kemudian disekolahkan di sini, kemudian mereka terpisah dari orang tuanya. Nah, fase-fase itu sebenarnya butuh psikologi, butuh peran-peran psikologi. Namun sampai sekarang memang belum terfollow up dengan baik memang. Nah, harapannya dengan materi yang Bapak berikan, kita bisa mendapatkan pencerahan tentang sebenarnya apa sih tentang psikologi olahraga itu, kemudian peran dari mental, peran dari seberapa besar peranan kondisi emosi dan kondisi psikologis dari seorang atlet untuk mempengaruhi prestasinya atau untuk mulai performanya, dan untuk mempengaruhi bagaimana dia berkompetisi begitu. Nah, tanpa panjang lebar, saya menyampaikan ucapan sangat terima kasih kepada Bapak Afif karena bisa meluangkan waktunya dalam 1 atau 2 jam ini, dan saya juga menyampaikan salam dari Bu Dekan. Kebetulan Bu Dekan belum sempat bisa membersamai kita dalam acara kali ini, dan harapannya ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa psikologi dan secara umum pada masyarakat atau pada peserta yang mengikuti di luar dari mahasiswa. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris Fakultas Bapak Ridwan Budi Pramono SPSI MA atas sambutannya. Tadi beberapa pengantar juga ya sudah disampaikan Pak Ridwan. Kebetulan nanti untuk informasi tambahan untuk Bapak narasumber Pak Afif, kalau di Muria itu kebetulan ya saya dan Pak Ridwan untuk yang ngampu mata kuliah psikologi olahraga. Tanpa panjang lebar juga, langsung saja nanti masuk ke acara inti adalah webinar Miracle Mental in Sport yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Afif Kurniawan. Namun sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae atau riwayat hidup singkat dari Bapak Afif. Jadi sepak terjang beliau di dunia psikologi olahraga. Nama lengkap beliau adalah Bapak Afif Kurniawan MPSI Psikolog. Beliau lahir 14 Oktober, baru saja ulang tahun ya Pak. Selamat ulang tahun. Ya. Terima kasih. Beliau fokusnya di Fakultas Psikologi Erlangga di Surabaya. Untuk profesinya saat ini beliau sebagai dosen sekaligus konselor, terus juga sebagai psikolog klinis, dan tentu saja sebagai psikolog olahraga. Ini beberapa pengalaman beliau. Beliau sudah berpengalaman sejak 2010 sebagai psikolog klinis dan kesehatan mental, sebagai dosen, sebagai asesor di NBL untuk Indonesia,
terus juga sebagai unit pelayanan psikologi di UNER, terus juga di RSUA di Klinik Psikologis at Universitas Airlangga Teaching Hospital, terus pernah sebagai tim pengembangan mental di Prapon ya, terus sebagai psikolog olahraga softball untuk Asian Games ya, terus juga psikolog olahraga di Persebaya Surabaya untuk sepak bola untuk beberapa kompetisi di Liga 2 Champion, Liga 21 ini sampai ke 5 besar, runner up Piala Presiden tahun 2019 itu sampai runner up Liga 1, terus yang 2019 juga sebagai psikolog olahraga di Indonesian Patriot Basketball untuk tim laki-laki ya, tim men club ya. Terus beliau juga aktif tidak hanya sekedar di akademis dan praktisi, beliau juga aktif di organisasi Himpunan Psikologi Indonesia, pernah menjabat sebagai Ketua Bidang 1 Wilayah Jawa Timur, sebagai anggota Ikatan Psikologi Klinis Jawa Timur, Ketua Perwakilan Regional Jawa Timur, ya ini masuknya ada Maluku, Nusa Tenggara, dan tentu juga karena beliau aktif di olahraga, beliau juga tergabung sebagai anggota Ikatan Psikologi Olahraga HIMSI atau IPO. Ya. Beliau mengenyam pendidikan tahun 2007, lulus itu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk sarjana psikologinya, dan untuk masternya beliau mengambil di Universitas Airlangga Surabaya. Terus beberapa karir beliau terkait Tridharma ini tentu tidak bisa kita anggap enteng atau remeh karena memang jam terbang beliau cukup banyak di sana. Nah itu gambaran sedikit ya sekilas tentang Pak Afif, karena kalau saya baca ini banyak sekali dan tentunya fokusnya di dua bidang, yaitu psikologi klinis dan psikologi olahraga. Langsung saja, tidak patut kalau saya terlalu banyak berbicara dalam forum ini karena nanti harapannya adalah lebih banyak ke Pak Afif dan sharingnya ya, nanti diskusi pengalaman dan lain sebagainya. Langsung saja pada Pak Afif Kurniawan MPSI psikolog, kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Hasan atas introduction-nya ya. Jadi tadi sudah disampaikan secara sekilas profil saya. Tapi bagaimanapun juga saya tetap baru, Pak. Saya tetap baru memulai proses mendalami psikologi olahraga karena pada prinsipnya saya masih merasa belum menemukan, kalau orang bilang itu kan kita harus mencari ceiling ya, batas atas suatu keilmuan itu ada di mana lalu kita tambah lagi. Di Indonesia terutama saya menilai bahwa psikologi olahraga itu masih sangat luas dan juga masih sangat kompleks gitu ya, sehingga petualangan ini sebenarnya baru dimulai kira-kira 7 tahun 8 tahun terakhir. Terima kasih Pak Hasan, juga terima kasih Pak Ridwan dan Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus atas kesempatan ini. Jadi hari ini sesuai dengan tajuk dan tema ya, kita akan membahas tentang Miracle Mental in Sport, suatu judul yang sangat sangat memantik memantik banyak diskusi harapannya nanti, karena saya sangat merasa senang sekali dan merasa terhormat bisa berbagi cerita dan berbagi pengalaman pada rekan-rekan semuanya yang saya yakin kita semua punya satu latar belakang yang sama. Dan latar belakang itu adalah yang pertama, ketertarikan kita akan dunia olahraga dan bagaimana kita memanfaatkan keilmuan psikologi yang kita miliki dan kita kembangkan itu dalam fokus di ranah olahraga, sehingga kita bisa memberi sumbangsih yang besar, kontribusinya besar terhadap pengembangan olahraga Indonesia secara keseluruhan, dan juga mungkin secara ruang lingkup yang lebih spesifik di Kudus sendiri gitu ya. Kudus selalu menjadi kota yang menyenangkan bagi saya untuk dikunjungi gitu ya, dan semoga ini menjadi awal dari kita untuk bisa menghasilkan banyak diskusi dan kolaborasi nanti di masa mendatang. Baik, saya akan langsung masuk ke materi ya Pak Hasan ya. Oke. Baik, saya akan share screen rekan-rekan semuanya. Sebentar. Oke.
Ya, apakah sudah muncul di layar? Oke, baik. Saya akan mulai memaparkan sport performance, di mana nanti akan ada beberapa poin yang akan kita ulas. Ini profil singkat saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan. Nah, jadi ada 3 poin utama yang akan kita coba ulas dalam waktu yang singkat. Semoga saya bisa menyampaikan banyak detail sehingga membuat rekan-rekan nanti banyak bahan untuk diskusi. Karena saya berharap nanti ada lebih banyak diskusi dari mungkin contoh kasus yang pernah dialami dan seterusnya. Baik, terkait dengan apa itu psikologi olahraga, kemudian memakna the miracle of mental itu sendiri dengan melihat bagaimana sih konsep koneksi antara mind and body model gitu ya, dan arahnya nanti ke sport performance, dan juga nanti saya akan berbagi sekilas terkait dengan model pendampingan atlet di ranah psikologi olahraga, karena di Indonesia sendiri masih banyak terjadi, tapi itu sangat wajar, masih banyak terjadi beberapa pemahaman terkait dengan kompetensi psikologi olahraga dan psikolog olahraga di ranah pengembangan olahraga itu sendiri. Apakah menjadi bagian dari coaching staff, apakah sebagai coach? Nah, itu yang akan terus kita kembangkan di Ikatan Psikologi Olahraga. Ikatan Psikologi Olahraga berfokus sekali tentang bagaimana caranya mengimplementasikan keilmuan psikologi dalam bidang olahraga. Kebetulan hari ini rekan-rekan semuanya, saya sedang berada di Jakarta. Saya tidak sedang berada di kampus untuk kegiatan Kemenpora dan KONI Pusat terkait dengan sertifikasi psikologi olahraga prestasi. Besar harapan di kemudian hari proyeksi SEA Games, Asian Games itu nanti lebih banyak ilmuwan psikologi olahraga dan psikolog olahraga terlibat. Dan saya berharap rekan-rekan dari Muria Kudus nanti akan menorehkan banyak sekali kontribusi dan pengembangan di masa mendatang terkait dengan psikologi olahraga. Oke, baik. Jadi 6 menit 11 detik dari pemaparan video dari BBC tadi, BBC Channel, sebenarnya menghasilkan banyak sekali insight gitu ya tentang makna psikologi olahraga. Karena banyak sekali nanti di bagian tengah ke akhir dari slide saya akan memberikan beberapa kebingungan kita gitu ya. Jadi sebenarnya istilah yang tepat digunakan itu apa? Apakah menggunakan istilah mental? Apakah menggunakan psychological? Lalu kalau mental itu apa saja faktor-faktornya? Dan ternyata kejadian-kejadian di pendampingan cabang olahraga tertentu, ketika atlet itu bagus, menang gitu ya, hasilnya sesuai dengan harapan, mostly tidak akan ada pembahasan terkait dengan kondisi mental dari atletnya. Tapi ketika terjadi kekalahan, kebanyakan yang diungkap pertama kali itu adalah mentalnya tidak bagus. Nah, video tadi itu memberikan gambaran bahwa ada 2 kata kunci utama yang bisa kita tarik sebagai suatu perjalanan proses dari tahapan atlet untuk menjadi champion. Yang pertama adalah preparation, yang kedua adalah moment, ya. Nah, dari 2 situasi ini, peran dari mind, peran dari cara seseorang untuk menilai situasi, berpikir, meyakini, dan seterusnya, which is yang mana itu semua adalah proses mental, proses kognitif di dalam diri kita, itu akan menentukan keberhasilan atlet, di mana ada 2 faktor yang lain, yaitu skill dan effort, gitu ya. Kalau 2 faktor skill dan effort itu sudah dimiliki oleh atlet, maka ketika dia menambahkan faktor psikologis berupa penanaman belief yang tepat, maka dia akan bisa lebih baik dalam menghadapi setiap tantangan. Saya tidak akan menggunakan kata pasti juara, karena juara itu adalah hasil. Tapi tujuan dari setiap atlet itu adalah selalu melakukan apa yang terbaik, selalu melakukan semaksimal mungkin apa yang mereka miliki, dan selalu ingin untuk mengalahkan setiap hasil latihan yang sudah ia lakukan selama di fase persiapan, di mana pada saat pertandingan itu pinginnya minimal sama atau kalau bisa lebih. Sehingga
banyak dari gold medalist gitu ya, ketika diwawancarai mereka akan mengatakan elite athlete itu adalah orang yang selalu bisa mengendalikan apa yang mereka pikirkan dan mengendalikan mereka mau perform seperti apa. Nah, untuk mengendalikannya butuh pelatihan atau butuh pengembangan akan keterampilan olahraga di sana. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang keterampilan olahraga, maka kami di Ikatan Psikologi Olahraga menggunakan basic menggunakan pendekatan 9 mental skills oleh Jack Lessig. Jack Lessig PhD ini adalah salah satu penggagas dari teori di dalam psikologi dan khususnya banyak sekali diimplementasikan dalam psikologi olahraga. Kalau kita bicara tentang apa yang biasanya kita handle di lapangan, itu kebanyakan sudah ada di level 3. Gimana caramu mengelola emosi di lapangan? Ayo, jangan cemas. Ayo, jangan nervous, gitu ya. Jangan grogi, jangan takut, dan seterusnya. Itu di level 3. Padahal sebenarnya untuk sampai ke level 3 sebagai ilmuwan psikologi olahraga dan psikolog olahraga, kita juga harus tahu level 1 dan 2-nya itu seperti apa proses pada atlet ini. Artinya, apakah pertanyaan sederhana di level basic skills mereka sudah memiliki minimal modal dasar yang utama adalah attitude and motivation, ya, sikap sebagai seorang atlet itu sudah tumbuh, sudah ada sebagai modal dasar pada dirinya. Jika ada, dikembangkannya akan seperti apa, jika belum, dimunculkannya seperti apa, ya. Kemudian commitment and goal setting. Banyak atlet yang sukses di masa muda, di usia 20-an, ya, tapi kemudian di usia 25 ke atas mereka seperti kesulitan untuk menjaga performance atau transisi dari karir atlet menuju ke tugas perkembangan yang lain misalkan. Karena untuk beberapa cabang olahraga memang ketika sudah lewat 30 itu ada beberapa penurunan-penurunan gitu ya, meskipun tidak semua. Tetapi yang menjadi menarik adalah mereka yang berani menetapkan goal setting ditambah dengan adanya komitmen, maka sebenarnya ya age is just number gitu ya. Teman-teman yang rekan-rekan semua yang mungkin mengikuti AC Milan gitu ya, dengan Zlatan Ibrahimovic yang luar biasa, usianya di atas 35 tahun sekarang gitu ya. Tapi dia menunjukkan komitmen dan goal setting yang luar biasa untuk menjaga performance dia dan menempatkan di level 2 di preparatory bahwa saya tidak ada masalah dengan usia saya. Karena sebenarnya saya bisa mengalahkan kalian semua selama saya ada di tim ini. Bahkan dia berhasil mengalahkan COVID. Itu kayaknya saya perlu untuk melakukan systematic review terkait dengan apa yang Zlatan lakukan untuk mengatasi COVID ini. Karena dalam waktu 4 hari dia bisa bertanding. Nah, di level 3 di performance skills itu concentration, managing emotion, managing anxiety, itu adalah hal-hal yang sering kali kita jumpai di lapangan dan kita dampingi ketika prosesnya. Oke, sebelum nanti kita ke pendampingan, kita akan telaah dulu secara lebih detail proses mentalnya seperti apa. Nah, kata kunci yang akan kita gunakan adalah arousal. Arousal, nanti ini beberapa slide tetap dalam bahasa Inggris karena saya kesulitan untuk mencari padanan katanya. Semoga tidak membuat tidak nyaman rekan-rekan, tapi saya akan berusaha untuk memberikan uraiannya. Ya. Jadi arousal kalau dibahasakan ke Indonesia itu seperti gairah, gitu, seperti suasana perasaan yang ada pada diri manusia, di mana sebenarnya itu adalah aktivasi dari proses di otak dan bagaimana tubuh kita itu merasakan respon. Tidak hanya merasakan, tubuh kita itu menerima stimulus kemudian memunculkan respon, dan itu dikendalikan oleh sistem saraf kita. Nah, arousal yang tepat, yang ada di posisi yang tepat itu akan menggambarkan the state of readiness. Jadi kadang kita melihat ada atlet yang cemas, gugup, takut, maka dia itu ada di level arousal yang agak sedikit ke kanan, gitu ya. Atau mungkin kita melihat ada beberapa atlet yang terkait dengan mau pertandingan kelihatan aras-arasan ya, ogah-ogahan, malas-malasan gitu ya, tidak terlalu terlihat antusias dan seterusnya, maka dia berada di level arousal yang di sebelah kiri. Nanti akan ada diagram atau bagiannya tentang itu. Tapi intinya adalah kita di ranah psikologi olahraga diharapkan mampu mengenali
saat saat latihan atlet itu ada di level arousal yang ada di mana, dan saat pertandingan atlet itu butuh berada pada di level arousal yang mana. Maksud saya begini, nggak harus selalu kita saklek bahwa oh harus di tengah gitu. Kadang kita perlu dorong sedikit ke kanan untuk memunculkan rasa confidence yang lebih tinggi, bela diri misalkan itu, atau olahraga individual. Atau kita perlu turunkan sedikit ke level yang agak sedikit ke kiri agar tidak terlalu terjadi ketegangan, misalkan untuk cabang olahraga menembak, panahan dan seterusnya. Bukan malas, tidak antusias, tapi jadinya sangat tenang gitu ya. Nah, arousal dibutuhkan untuk membantu individu siap terhadap tantangan yang dimiliki, itu sudah jelas ya. Nah, dalam prosesnya kita sebut sebagai RAS, the Reticular Activating System. Nah, mungkin beberapa rekan-rekan akademisi sudah sangat paham bagaimana proses tubuh kita itu menerima stimulus dan memunculkan respon, dan otak itu akan memerintah tubuh kita untuk menghasilkan respon tertentu atas itu. Jadi kalau dalam prosesan di mental itu ada, di proses pikiran itu ada sesuatu yang mungkin keliru, maka bisa jadi tubuh akan merespon dengan keliru juga, dan itu mungkin akan mempengaruhi performanya. Nah, fokus di poin yang pertama, high arousal tends to facilitate performance on easy or simple tasks, whereas low arousal tends to facilitate performance on difficult or complex tasks. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau misalkan olahraganya itu, misalkan olahraganya low impact, seperti bersepeda misalkan, ya, maka kita butuh orang-orang yang menempatkan arousal itu agak sedikit high gitu ya, antusias, lebih semangat, lebih ini lebih mengenal apa yang harus dia lakukan di kilometer sekian dan seterusnya. Tapi ketika yang dihadapi itu cukup rumit, kompleks dan seterusnya, maka low arousal akan lebih tepat ketika ini. Tapi semuanya harus dalam rentang yang ideal. Jadi tidak boleh terlalu ke kiri. Kalau terlalu ke kiri malah tidak terlibat nanti ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini penggambarannya. Jadi level of arousal sangat mempengaruhi bagaimana indeks performance pada atlet yang kita kelola atau kita dampingi. Di mana kalau ke kiri kita ambil, ini kan kurva normal ya, kita ambil garis tengahnya, minnya itu di optimum kalau di tengah. Berarti kalau ke kiri itu berarti mulai dari sleep, boredom, mild alertness. Ya. Kemudian kalau ke kanan itu ke arah stress, anxiety, panic. Nah, jadi sebenarnya apakah selalu kita berusaha untuk ideal di tengah? Ya, kita akan mengupayakan itu, gitu ya. Karena di slide yang berikutnya akan saya berikan beberapa detailnya. Tapi dalam slide yang ini kita harus memaknai bahwa bahaya sekali ketika ada seorang atlet itu menempatkan level arousal yang keliru. Contoh misalkan, kita tahu ada atlet yang kita kenal sangat bersemangat. Gitu ya, nanti aku mau gini, nanti aku mau, pokoknya aku harus kalahkan lawanku. Arousal muncul dalam indikasi yang sedikit ke kanan. Dampaknya apa? Bisa jadi dia malah justru stres ketika proses pertandingan itu berlangsung. Dan stres ini berdampak besar, dia tidak fokus dengan bagaimana lawan memberikan tekanan, lawan memberikan taktiknya, lawan menghasilkan suatu keterampilan untuk melawan dirinya. Nah, justru dia malah muncul kecemasan, nanti jangan-jangan kalau saya kalah gimana ya, ini gimana ya. Banyak sekali proses kognitif yang terjadi di otak yang justru malah mereduksi performance-nya. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, bahwa kalau itu terjadi maka dia akan turun. Demikian juga halnya ketika di level kiri gitu ya. Kiri itu bahkan tidak ada dorongan semangat atau gairah sama sekali untuk berada pada level yang tepat gitu ya. Memang kita boleh slow ketika tenang dan seterusnya untuk beberapa cabur. Tapi jangan sampai kita berada pada level boredom atau mild alertness. Jadi kita sama sekali tidak waspada. Bolanya ternyata masuk, ya sudahlah, ya supaya kalah. Nah, itu. Ini kan suatu hal yang sangat sangat tidak sesuai dengan etika profesional dari seorang atlet. Dan kalau nanti ditanya, siapa yang mendampingi proses psikologisnya? Psikolog ini, gitu. Apa yang sudah dilakukan? Nah, itu akan menjadi suatu hal yang mengusik kompetensi dari ilmu psikologi dan psikologi olahraga secara keseluruhan. Jadi dalam penggambaran sederhananya, ya,
ketika low arousal itu berusaha untuk naik, maka yang harus dipastikan adanya peningkatan atensi dan minat akan suatu proses aktivitas yang dilakukan, entah itu di latihan atau di pertandingan. Kita butuh. Jadi kan mungkin kan ada orang tiba-tiba langsung di tengah gitu, enggak. Pasti akan naik pelan-pelan. Bisa pelan, bisa cepat, bisa tergantung. Ini tergantung pada kemampuan dan keterampilan individunya. Nah, PR-nya adalah ketika sudah sampai di level optimal arousal, maka kita berusaha untuk menjaganya, ya ke kanan sedikit boleh, ke kiri sedikit boleh, tapi tidak jatuh, tidak turun, karena performance harus dijaga. Gitu ya. Nah, kemudian kenapa kalau misalkan arousal kita sudah bersemangat, kita sudah bergairah, tapi menjadi over, maka akhirnya itu menjadi cemas berlebihan dan malah akhirnya grafiknya turun menjadi impaired performance, di mana impaired performance ini akan kebanyakan itu dihasilkan akan berawal dari kecemasan-kecemasan yang sangat kuat yang dimunculkan. Pertandingan belum selesai, cemas nanti mikirin bonusnya. Pertandingan belum selesai, cemas nanti mikirkan kira-kira seperti apa respon dari netizen. Itulah kenapa beberapa pelatih kalau di event-event nasional maupun internasional itu kebanyakan membatasi penggunaan media sosial. Tujuannya adalah agar level arousal dari atlet ini berada pada level yang seharusnya. Oke, ini slide akhir di bagian pertama. Nanti kita lanjutkan ke pendampingan. Jadi, optimal stimulation and individual goals. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menstimulasi arousal itu adalah dengan menciptakan goal setting. Ilmuwan psikologi olahraga kembali ke basic mental, kembali ke 9 mental skills-nya Lessig tadi, bahwa commitment and goal setting itu ada di poin ketiga level 1, di mana kita diharapkan mampu untuk minimal mengajak atlet itu menyusun goals-nya itu seperti apa. Atlet kalau sudah punya goal setting, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, itu mereka pada prinsipnya sudah menstimulasi diri mereka untuk bisa berhasil lebih baik. Nah, tugas kita adalah mendampingi prosesnya. Bukan kita yang menciptakan, kamu harus begini, tidak. Tapi atlet harus menemukan, diharapkan mampu menemukan, dan kita yang membantu menemukan dia untuk menetapkan target capaiannya. Lalu ketika target capaiannya itu mungkin long term goals, misalkan saya ingin jadi gold medalist di Asian Games, saya ingin jadi gold medalist di SEA Games, gitu ya. Dalam waktu 8 tahun ke depan. Itu kan long term goals. Nah, tugas kita sebagai psikolog olahraga atau ilmuwan psikologi olahraga adalah membantu mereka merencanakan bagaimana itu menjadi valid untuk dilakukan, mampu untuk dilakukan, dan juga memiliki parameter waktu dan effort yang jelas. Sehingga atlet itu ketemu relnya gitu ya. Sangat nyaman untuk berjalan di atas rel bagi mereka. Kemudian telic goals people, nah ini ada 2 tipe untuk stimulasi. Yang pertama adalah telic goals people, yang kedua adalah paratelic. Kalau telic goals people itu adalah orang-orang yang memang sudah punya tendensi untuk merencanakan dengan baik, berhati-hati, kemudian berfokus pada bagaimana preparation dan efisiensi dalam proses perjalanan. Dan orang seperti ini sangat menikmati proses. Pelatih itu kalau dia adalah telic goals people, wah berarti insya Allah dia akan memiliki roadmap yang jelas untuk pengembangan atlet, ya. Dan ketika psikolog olahraga dilibatkan, itu akan menjadi seru sekali interaksinya. Nah, kemudian serious minded and future oriented, selalu berfokus pada target capaian ke depan, dan tahu bagaimana caranya merencanakan. Ini telic goals people. Dalam kaitannya dengan arousal, maka dia selalu menjaga, berupaya untuk secara konsisten menampilkan makna achievement itu seperti apa. Contohnya adalah Sinteyong kalau di timnas sepak bola saat ini. Dia adalah telic goals people, dan itu dia dia influence gitu ya. Dia mempengaruhi situasi di sekelilingnya dengan karakteristik kepribadian dia yang sangat kuat. Sementara para telic goals people itu termotivasi pada pleaser. Jadi, wah, kemarin tuh pertandingan seru banget, aku jadi tahu nih caranya seperti ini ke depan. Nah, itu para telic goals people. Orang yang sangat seru untuk diajak merefleksikan apa yang bisa ia dapatkan dari sebuah pengalaman. Ya. Dan orang-orang seperti ini kebanyakan playful, spontaneous, dan agak tidak suka ketika kita ajak mengerjakan sesuatu yang sifatnya rigid
atau bertahap dengan sangat detail gitu. Jadi kita sebagai ilmuwan psikologi olahraga dan psikolog olahraga juga harus tahu karakteristik atlet ya. Jangan juga kita menjadi tidak fleksibel terus kemudian memaksakan. Kemarin di pengantar Prof. Enoch Markum kita diingatkan kembali makna profesionalitas sebagai psikolog olahraga, bahwa mempelajari hal-hal teknis di psikologi olahraga itu bisa dilakukan dengan cepat. Tetapi menjadi ilmuwan psikologi olahraga dan psikolog olahraga yang profesional dan beretika itu adalah mastery skills. Dan salah satu kata kunci yang harus dicapai adalah being flexible. Maksudnya fleksibel itu bukan berarti kok kesini gini, kesana gini, enggak. Tapi kita tahu kapan harus berhadapan dengan atlet yang tipenya A, kita harus seperti apa, berhadapan dengan situasi B, kita harus seperti apa, itu flexibility. Nah, nanti kita akan lanjutkan di diskusi terkait dengan proses psikologis, proses kognitif atau proses mental secara kognitif yang mempengaruhi performance atlet. Saya coba akan lanjutkan dalam waktu 15-20 menit ke depan maksimal terkait dengan best practice pendampingan psikologis atlet. Tadi di awal Pak Kasan menceritakan bahwa ada beberapa pengalaman untuk mendampingi proses tim. Tapi salah satu pengalaman yang menurut saya paling membekas adalah ketika berhasil membawa Persebaya Surabaya di tahun pertamanya dipulihkan statusnya oleh PSSI dan berkompetisi di Liga 2, kemudian menjadi juara dan naik kasta ke Liga 1. Tapi mohon saya berharap rekan-rekan tidak melihat bahwa ini menjadi pengalaman yang menyenangkan karena tim ini juara. Sama sekali tidak. Yang perlu saya tekankan adalah bahwa dalam proses membuat tim ini menjadi juara, head coach, assistant coach, manager, assistant manager, media officer, dokter, fisioterapis, master, kitman, psikolog, kemudian operasional, semuanya bekerja pada satu level kerjasama yang tepat. Nah, tepat itu artinya dalam proses pendampingan, dalam proses pengelolaan itu komunikasi berjalan dengan baik, kerjasama berjalan dengan baik, dan kita punya goals oriented yang jelas di sana. Saya menikmati betul proses ini karena basic mental skills-nya LESIK yang tadi saya sampaikan di awal itu saya terapkan di setiap tahapan roadmap. Ketika Coach Alfredo Vera pertama kali bertemu dengan saya di tahun 2017 bulan Februari, dia menanyakan, Afif, kamu punya program apa? Saya bilang, Coach, saya secara psikologis sedang merencanakan suatu roadmap tertentu. Tunjukkan, saya presentasikan. Dalam presentasi itu saya memaparkan beberapa tahapan asesmen analisa kebutuhan dasar. Saya ingin tahu dulu karakteristik dari atlet yang akan saya kelola selama 1 musim ke depan itu seperti apa. Itu yang pertama. Sehingga saya tahu potensi apa yang bisa mereka kembangkan dan hal-hal apa yang harus dikendalikan untuk menjaga keseriusan mencapai target capaian. Lalu yang kedua itu terkait dengan bagaimana mereka masuk ke level mental skills level 1 dan level 2-nya LESIK. Dan akhirnya di setiap pertandingan bisa dengan mudah kita lakukan di setiap minggunya itu untuk mengingatkan kembali level 3. Dengan cara kami menyebutnya pre-match mental set gitu ya. Jadi istilah kami di klub pada saat itu. Nah, sebelum ke sana, maka saya akan memberikan beberapa hal yang sifatnya harus kita pahami dan harus kita maknai secara seragam. Bahwa yang kita gunakan di dalam konteks pendampingan psikologi adalah konsep psikologi olahraga. Di mana psikologi olahraga itu ada prinsip-prinsip psikodiagnostik. Tapi dalam bidang olahraga, artinya ya rekan-rekan akan melakukan tahapan asesmen. Rekan-rekan akan membuat profil jika diperlukan, gitu ya, profil individu jika diperlukan. Akan melakukan tahapan observasi, wawancara, merancang suatu pengukuran tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan prestasi pelaku olahraga. Ya. Lalu in details mungkin kita akan mengkaji bagaimana perilaku manusianya dalam konteks olahraga. Manusia siapa? Bisa atlet, bisa pelatih, bisa supporters, bisa kita mengenal ada istilah social facilitation ya di Indonesia. Nampaknya harus ada studi tentang hal itu ya, karena ya kebanyakan dari atlet kita tuh di latihan bagus tapi di pertandingan jelek. Ini terkait dengan social facilitation yang kadang-kadang
bully, over pressure, over expectation dari lingkungan dan media itu membuat atlet menjadi cukup tertekan untuk bisa menampilkan apa yang sudah mereka bisa tunjukkan di fase latihan. Dan ini ada ilmunya, dan ilmunya apa ya? Psikologi olahraga. Ya. Kemudian bagaimana kita memanfaatkan keilmuan ini untuk meningkatkan prestasi atlet, memperkuat atau mengembangkan. Kemudian dalam pendekatan sosial kita juga melihat mempelajari tentang perilaku penonton dan lain sebagainya terkait dengan selalu kaitannya dengan prestasi pemain. Nah, yang berikutnya adalah peran pendamping psikologis dalam olahraga, bahwa kedudukan dari psikolog olahraga atau pendamping psikologis ya, atau ilmuwan psikologi olahraga kami menyebutnya mengacu pada kode etik psikologi Indonesia oleh HIMSI, maka fungsinya adalah mendukung program latihan kepala pelatih, head coach ya. Banyak kasus terjadi psikolog itu ingin berada pada level yang sama dengan pelatih, itu menurut saya kurang tepat. Karena kita bukan coach, kita psikolog atau ilmuwan psikologi. Yang punya ilmu kepelatihan itu coach. Nah, tugas kita adalah membantu hal-hal yang secara pengembangan, kalau di sepak bola itu kan ada fisik, teknik, taktik, dan psikologis. 3 ini dikelola oleh coach, asisten coach, mungkin ada physical coach, gitu ya, strength and conditioning coach. Nah, kemudian psikologi masuk kemana? Coach juga dibantu oleh psikolog. Gitu ya. Jadi kita itu berfungsi untuk memberikan dukungan dalam kemampuan psikodiagnostika kita terhadap program latihan yang sudah dicanangkan oleh kepala pelatih, sehingga komunikasi dengan head coach harus berjalan dengan sangat baik. Dan kemudian setiap praktik baik yang kita lakukan sebagai ilmuwan psikologi dan psikolog olahraga itu bisa menjadi referensi dalam asesmen maupun intervensi, bahkan juga mengembangkan kurikulum seperti yang sedang rekan-rekan lakukan di Muria Kudus. Dan dampak kepada cabur atau tim atau atletnya itu juga menjadi lebih optimal ya. Nah, ini adalah peran pendamping psikologi olahraga yang saya dapatkan selama proses perjalanan karir saya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil penelitian dari Bu Weni Endahingwarni, disertasi bersama dengan Pak Uri Purwono. Beliau juga 2 orang ini juga pengurus Ikatan Psikologi Olahraga, dan Ibu Siti Sulasmi, bahwa sebenarnya dalam menguraikan faktor yang mempengaruhi performance atlet itu bisa kita lihat dari bagan yang ada di layar, ya. Dari kemampuan teknis itu memang bisa menjadi, dan itu memang salah satu faktor prediktor yang kuat gitu ya terkait dengan prestasi dan performance. Dan kemudian ada faktor pendukung yang lain, fisik, mental, psikologis gitu ya, dan juga mungkin hal-hal lain seperti nutrisi dan seterusnya, itu ada di perjalanan dari teknis ke performance. Nah, kita ada di sana. Jadi kita tidak akan mengusik terkait dengan latihannya itu harus diperbaiki, teknik menendang dan seterusnya, tidak. Tapi yang kita lakukan adalah proses untuk memikirkan tendangan penalti itu akan seperti apa. Nah, itu tugas kita, ya, dengan visual imagery mungkin, atau mungkin dengan pre-match counseling untuk beberapa pemain yang teridentifikasi memiliki kecemasan. Saya pernah punya kasus somatisasi ya, kalau kita bisa cek di DSM itu mungkin beberapa kriteria diagnostiknya itu memenuhi kriteria somatoform disorder. Menjelang pertandingan besar itu asam lambung naik dan muntah-muntah, yang keluar itu air. Diperiksa dokter, tidak ada temuan apapun. Dan itu berarti faktor psikologis. Berarti yang berperan siapa di sini? Berarti ya psikolognya. Ya, dan itu tugas kita untuk berusaha memberikan support di sana. Nah, ini yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa mental itu ada banyak sekali definisinya di Indonesia terutama. Mental toughness, gitu ya, ketangguhan mental, mental pemenang, mental ability, kemudian mental skills, psychological competence, gitu ya. Kemudian beberapa referensi juga menuliskan terkait dengan personality, terkait dengan kepribadian. Semuanya tidak ada yang keliru sebenarnya, gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah kita tidak mencuplik salah satu dari kesemua ini, tapi kita memahami kesemuanya karena kita ilmuwan psikologi olahraga. Karena kita mungkin sekarang yang psikolog, kita adalah psikolog olahraga, gitu ya.
Dan memaknai ini akan membuat kita memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam menilai suatu hal yang terjadi pada atlet, pada tim, atau pada cabur yang kita dampingi. Begitu Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Nah, dengan demikian maka sebenarnya fungsi mental bagi atlet itu tidak selalu mengarah kepada dukungan, tapi bisa jadi juga menjadi penghambat bagi atlet sendiri. Sangat tergantung oleh banyak faktor yang bisa dia kelola dan belum bisa dia kelola. Tugas kita tentu adalah mengurangi faktor mental yang menghasilkan hambatan atau melemahkan keterampilan atlet dalam performance-nya, dan kita diharapkan mampu lebih untuk menggerakkan dan menguatkan. Tapi mohon juga difahami bahwa ilmu psikologi olahraga ini bukan seperti ilmu pil kuat gitu ya. Kadang-kadang ada begini, tolong dong panggilkan psikolog olahraga, saya butuh atlet saya dimotivasi. Mohon maaf, ya kan, dalam proses kerja tidak bisa seperti itu. Karena tidak ada ceritanya dalam satu hari, dalam satu momen, itu tiba-tiba langsung jos banget gitu ya. Mungkin naik sedikit gitu ya, tapi akan kembali ke default di mana dia di preparation seperti apa. Mungkin naik semangatnya, motivasinya gitu, tapi apakah dia mampu mengelola stresnya, apakah dia mampu mengelola anxiety-nya, apakah dia memiliki ketenangan, dan seterusnya. Ada banyak sekali faktornya. Dan disitulah sebenarnya fokus perhatian psikologi olahraga. Ya, saya pikir itu Pak Kasan untuk materi saya. Saya berusaha untuk tidak terlalu panjang, nampaknya pas ini 45 menit ya. Sehingga nanti kita bisa lebih banyak diskusi dari sana. Ini foto yang paling saya sukai dalam perjalanan karir saya. Jadi ini adalah the winning team yang tadi ditampilkan di depan. Tapi di tahun 2018 ini sudah Liga 1. Ya, ini adalah rekan-rekan yang sampai sekarang masih menjalin hubungan baik dan kita saling mendukung keberhasilan masing-masing. Oke, oh ya, terkait dengan beberapa hal nanti ke depan. Saya sangat terbuka untuk diskusi gitu ya. Mungkin nanti setelah ini akan saya tampilkan kembali slide ini, barangkali ada yang ingin korespondensi dan lain sebagainya. Ya, saya pikir itu Pak Kasan yang bisa saya tampilkan pada webinar pada pagi hari. Terima kasih. Ya, Mas Afif, saya panggil Mas saja ya, karena secara usia juga tidak jauh beda dengan saya. Hanya selisih 1 tahun sepertinya Pak. Okay. Ya. Sangat luar biasa bagi saya pribadi dan tentunya para audiens pada pagi hari ini yang tadi dijelaskan Mas Afif. Yang menarik kata kunci yang pertama adalah kompleksitas ya di psikologi olahraga di Indonesia khususnya. Kalau di beberapa negara maju itu sudah sport science sudah sangat tersistematis seperti yang kita tahu, tapi di tempat kita memang masih banyak PR besar tadi. Yang kedua ya tadi ya posisi mental itu ya menjawab kompleksitas tadi di awal bahwa sangat rumit di tempat kita itu. Apalagi untuk SDM psikolog olahraga, saya kemarin mengikuti live-nya Ipo Himsi itu ya. Ada beberapa psikolog olahraga yang bahkan tidak 1 atau 2 cabang olahraga yang didampingi, tapi dalam satu event bahkan multi event bisa mendampingi sampai 15 cabur. Nah, itu bisa dibayangkan ya berapa banyak yang harus didampingi, bukan hanya tim atau individual atlet, tapi bisa ratusan bahkan mungkin ribuan dalam satu event. Itu ya nanti akan menjadi pemantik kita di diskusi pada pagi hari ini. Tetapi mohon maaf Pak Afif, tadi untuk PowerPoint-nya kan agak ngeblur. Oh ya, jika berkenan nanti mungkin setelah acara bisa di email ke kami nanti untuk kita share ke audiens, karena sebenarnya tadi ada beberapa yang tidak terbaca, jadi saya dekatkan dengan layar di sini kok masih belum terbaca juga. Oh baik. Ya, nanti saya akan juga nanti di email aja ke kami atau ke WA saya. Terus untuk informasi tambahan juga tadi yang mungkin terlewatkan di CV-nya Pak Afif untuk audiens pada webinar pagi ini, bahwa Pak Afif juga ternyata pernah ya, kalau saya menjelaskannya, pernah berlisensi wasit untuk
basket ya Pak Oh Afif. iya, Ya, betul karena betul Pak Kasan. ini juga untuk wawasan teman-teman mahasiswa atau umum bahwa ya perjalanan Pak Afif menurut saya luar biasa karena beliau juga akhirnya menentukan jadi psikolog olahraga juga karena perjalanan beliau gitu ya. Ini mungkin langsung masuk ke diskusi saja. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul di live chat. Ini ada Mas Saiful Nur Rohim, ini mahasiswa saya Pak Afif. Cukup aktif juga, dulu juga setahu saya beliau Mas Kim ini ya, Mas Rokim diambil Kim kayak nama Korea. Mas Kim ini juga dulu pernah atlet pencak silat saat SMA kan. Masuk tambahan. Ini Mas Kim menanyakan bagaimana treatment seorang psikolog olahraga memotivasi atlet yang telah cacat ya ini karena cedera parah setelah bertanding sehingga dapat mengatasi depresi dari si atlet. Nah, ini yang karena cedera ya Pak. Nah, ini bagaimana? Langsung aja Mas. Langsung ya Pak Kasan ya. Oke, monggo nanti sambil ada pertanyaan yang lain. Siap. Baik, terima kasih Mas Rohim atas pertanyaannya. Jadi dalam merespon ini kan sebenarnya kasuistik ya. Jadi ada live case, ada atlet cedera parah, kemudian pilihan kata yang digunakan oleh Mas Rohim adalah cacat, gitu ya, sehingga dia mungkin terindikasi mengalami depresi. Yang bisa psikologi olahraga atau psikolog olahraga lakukan pada kasus seperti ini adalah sebenarnya jangan langsung ke motivasi. Karena sebenarnya kalau kita memotivasi tanpa mengenali bagaimana seorang atlet ini menilai pengalaman cedera yang dialami, maka bisa jadi atlet ini malah justru merasa tersinggung dan justru malah kesulitan dalam mengupayakan kesejahteraan psikologisnya. Jadi kalau kita berusaha mengenal dampak cedera itu kan macam-macam. Bisa berdasarkan tingkat keparahan dari cederanya dan juga berdasarkan tingkat penerimaan akan cedera tersebut. Karena kadang ada satu cedera yang sama bagi dua orang atlet mungkin responnya mungkin berbeda. Ankle sprain misalkan gitu ya, otot ankle terputar karena salah mendarat di bola basket misalkan, yang satu udah wah kesakitan banget, yang satu sudahlah biasa, nanti saya kompres dalam waktu 3 minggu saya akan terapi lagi dan mungkin sebulan kemudian saya sudah bisa. Nah, ini yang harus dikenali oleh psikolog olahraga dulu. Artinya pertama kita harus riset dulu jenis cedera itu tuh separah apa. Kita perlu konsultasi juga dengan dokter, dengan ortopedik, dengan tenaga ahli yang menangani cedera tersebut untuk mendapatkan informasi penting. Artinya kita sebagai psikolog olahraga juga tidak boleh mendewakan ilmu kita saja, tapi kita juga harus belajar dari para pakar yang lain. Oh, itu keparahannya seperti ini Mas, ini dan seterusnya gitu. Oke. Dengan tingkat keparahan seperti itu, risiko terbesar apa yang bisa dialami oleh atlet dan kemungkinannya bagaimana. Nah, kita kan sudah dapat informasi dari ahli seperti itu. Nah, misal ternyata risiko yang harus diambil adalah risiko terburuk, yaitu mungkin menimbulkan disabilitas, mungkin harus amputasi, mungkin harus permanen gitu ya. Maka itu kan tidak bisa kita rubah secara singkat tiba-tiba jadi kembali ke fungsi fisik yang sebelumnya. Nah, berarti yang harus kita lakukan di awal adalah mencoba untuk mengobservasi bagaimana penilaian individu akan cedera tersebut. Nah, dalam kasus ini tadi saya tangkap ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah bahwa individu tersebut sudah memasukkan penilaian bahwa dirinya cacat. Ya. Nah, itu clue yang pertama. Kemudian depresi. Nah, kita harus konfirmasi dulu ya. Apakah itu memang membuat dia menjadi tidak berfungsi, maksudnya tidak memiliki fungsi fisik yang seperti sebelumnya dan sejauh apa. Kalau ternyata misalkan mungkin masih ada hal-hal yang bisa dimodifikasi mungkin dengan bantuan teknologi tertentu, misalkan dengan menggunakan support bentuk yang dari bahan yang lain atau seterusnya, itu kita simpan dulu sebagai peluang untuk membuat dia merasa lebih baik. Tapi
yang paling utama adalah bagaimana kita di psikologi olahraga mengajak subjek ini atau atlet ini masuk ke dalam level acceptance. It happen, itu terjadi, dan itu sudah terjadi. Rekan-rekan mungkin bisa browsing bagaimana statement Virgil van Dijk Liverpool terkait dengan cederanya kemarin gitu ya. Dan di respon itu yang membuat saya langsung yakin bahwa oh ya memang dia levelnya memang elite atlet, bahwa dia memang sudah menerima itu dan dia tahu menerima adalah cara terbaik untuk membuat dia lebih fokus pada recovery dan bagaimana nanti dia bisa mengembalikan performance-nya bertahap demi bertahap. Dan di bagian akhir surat yang dia buat itu dia tuliskan saya akan terus membaik setiap harinya. Saya belum tahu akan sebaik apa, tapi yang jelas saya akan membuat suatu kemajuan di setiap harinya. Nah, mentality seperti ini sudah bukan lagi motivasi, tapi bagaimana penerimaan itu dibangun di awal, kemudian penilaian akan masalah itu sudah clear, akan kondisi catat itu sudah akan kondisi cedera, itu sudah clear, sehingga ia bisa memaknai, dia punya pilihan, atletnya punya pilihan, mau memaknai ini sebagai suatu hal yang negatif yaitu cacat, dan tidak bisa ngapa-ngapain lagi, atau masih menemukan di mana hal yang bisa dia optimalkan. Dan ini psikolog yang berproses. Mungkin nggak cepat, tapi dalam beberapa sesi ini bisa dilakukan. Dalam pengalaman saya, biasanya ini berjalan 6-8 sesi, bisa kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan itu, tapi bergantung juga pada atletnya. Jadi penerimaan adalah yang utama, Mas Rokim, sebelum kita berani untuk memberikan dorongan agar dia bisa lebih bersemangat menghadapi kenyataan gitu ya. Lah kalau dia belum menerima kan jadi kita cuman kayak lip service jadinya. Psikolog ini bisa ngomong motivasi tapi dia nggak tahu apa yang saya rasakan, dia nggak tahu gimana beratnya kehilangan kaki, dia nggak tahu kehilangan fungsi itu seperti apa. Nah kan seperti itu. Sehingga kita juga harus ekstra hati-hati dan etika profesional sekali lagi dibutuhkan untuk menghadapi hal seperti ini. Kurang lebih seperti itu respon jawaban saya atas pertanyaan Mas Rohim tadi, Pak Kasan. Ya, terima kasih Pak Afif. Ya, cukup jelas sih menurut saya. Jadi artinya ya memang kembali lagi untuk ilmuwan psikologi memang tidak bisa mendewakan ilmu kita ya. Kita harus kolaborasi dengan ilmu yang lain pastinya. Kalau konteksnya olahraga tadi pasti ada tim fisik, ada tim nutrisi, ada tim yang lain teknis dan yang lainnya. Cuma yang menarik tadi kalau memang yang cacat itu tidak harus langsung dimotivasi gitu ya. Mungkin lebih ke menstabilkan secara mentalnya bahwa ya memang sudah terjadi ya. Baru dipikirkan nanti ke depannya bagaimana gitu ya. Mungkin sederhananya begitu. Oke, ini lanjut ke pertanyaan. Ada tambahan sedikit. Saya menambahkan sedikit nih. Jadi pendekatan intervensi psikologis bisa dilakukan dalam bentuk kognitif terapi, gitu ya. Jadi dilakukan bahkan rasional emotif behavior terapi ketika ada fungsi emosi yang menjadi terluka dan responnya jadi nggak bagus. Nah itu dari yang saya katakan pada prinsip psikodiagnostika kan, asesmen intervensi. Nah itu yang membedakan psikolog olahraga dengan motivator ya, dan dengan tim-tim yang lain pastinya gitu kan. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan nanti kalau memungkinkan ya nanti kita sambung beberapa yang lain. Karena lebih ke kasuistik ya kalau kita lihat dari beberapa pertanyaan yang muncul. Ini ada Mas Aprizal, ini akunnya Polres Demak Pak, karena beliau juga anggota ini. Oke, mau tanya Pak, ya, bagaimana cara mengatasi sering tegang dan ketakutan bila bertemu dengan lawan yang baru atau lawan yang berat? Lawan yang baru berarti kita belum tahu dia seperti apa ya, mungkin sepak terjangnya atau track recordnya, atau tahu bahwa dia memang yang jauh di atas kita kemampuannya. Ya, monggo Mas Afif. Baik, terima kasih Mas Aprizal Abdul Jalil ya atas pertanyaannya. Respon saya seperti ini, bahwa kita butuh kok energi tegang dan ketakutan itu untuk performance. Jadi tidak semua ketegangan dan ketakutan kita tuh selalu kita maknai bahwa itu pasti akan menghambat gitu ya. Karena sebenarnya tergantung bagaimana kita mempersepsikan ketakutan dan ketegangan itu. Contoh ya, misalkan kita bertemu dengan lawan yang baru kita hadapi. Kita punya ketegangan dan ketakutan sebagai awal. Kita punya dua opsi, Mas. Apakah kita mau menjadi nervous kemudian menilai kita sebagai aduh kayaknya saya bakal kalah deh, kayaknya saya bakal tidak mampu deh, lawannya lebih hebat dan seterusnya. Kita membiarkan
ketegangan dan ketakutan yang terjadi itu menguasai tubuh kita, gitu ya. Atau pilihan yang kedua adalah, oke, saya tahu dia lawannya di atas, saya tahu dia sebagai lawan tuh levelnya di atas saya ini tegang, saya ini nervous, gitu ya. Dan saya akan berusaha, gunakan kata akan, saya akan berusaha untuk mengolah ketegangan dan ketakutan saya ini dengan mencari tahu lebih detail apa yang bisa saya optimalkan di pertandingan nanti ketika ketemu dia. Dia pasti punya kelemahan. Akhirnya kita riset, cari tahu, browsing, dan seterusnya kita latih. Di situ kita latih. Jadi kita punya specialty dalam menghadapi itu. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Sumbernya dari mana? Ketakutan dan ketegangan. Jadi ketakutan dan ketegangan itu membuat kita produktif untuk mempersiapkan diri lebih baik. Nah, ketika sudah di hari H pertandingan, ketegangan dan ketakutan ini akan tereduksi. Kenapa? Karena sudah ada upaya konkret yang sudah kita lakukan dalam persiapan. Kalau takut kalah, nah itu faulty thinking. Tapi kalau takut tidak bisa mengoptimalkan peluang berhadapan dengan dia, kalau takut ketika berhadapan dengan dia kemudian berfokus pada kayaknya saya nanti bakal kalah deh. Nah, itu adalah sudah kalah di awal gitu ya. Tapi kalau takut untuk tidak performa optimal, nah ini yang bisa kita kelola agar dia menjaga fokusnya di sana. Udah, lawanmu memang jago. Lawanmu memang satu level di sana. Dan kamu ada di mana? Satu level di bawahnya. Oke, kamu tetap ada di level itu atau kamu menggunakan cara ini sebagai langkah untuk membuatmu berada di level yang sama dengan dia, atau mungkin kamu ternyata sudah ada di level atasnya dia. Cara membuktikannya di mana? Ya dengan betul-betul fokus pada persiapan latihan yang sudah dilakukan sebelum pertandingan. Tunjukkan itu di pertandingan nanti. Hasil kita akan lihat nanti. Tapi kalau memang kamu benar-benar fokus di persiapan, maka sebenarnya kamu sudah berada pada level yang sama dan bukan tidak mungkin kau bisa menang. Gitu. Jadi sampai di kalimat itu, mungkin orang akan melihat bahwa, wah, psikolognya mudah sekali memberikan motivasi. Padahal, proses persiapan dan merekonstruksi cara berpikirnya itulah sebenarnya yang proses kerja kita. Gitu, Mas. Jadi, intinya dua, kita butuh energi tegang dan cemas dan takut itu untuk kita produktif dan perform optimal, tapi tergantung bagaimana cara kita mengelola. Nah, mengelolanya inilah yang kita masukkan dalam tahapan persiapan. Anda paling takut dengan apanya? Pukulan kanannya, misalkan bela diri ya. Pukulan kanannya cepat banget. Fokus di sana, disiapkan di latihan. Bantingannya, fokus di sana. Gitu. Nah, dengan begitu maka kita sudah lebih siap lagi. Begitu Pak Kasan. Dan terima kasih Mas Rokin. Siapa tadi? Mas Aprizal. Aprizal. Ya, Pak Aprizal. Ya. Ya, artinya tegang itu wajar gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengelola gitu. Dan memang setiap tidak hanya atlet sih, kita pun manusia yang non atlet pun juga sama gitu. Terus untuk yang lawan berat, intinya riset tadi ya, mini riset lah, kita harus tahu kelebihan dan kelemahan lawan kita gitu. Karena biasanya kan kalau atlet yang menang terus atau kalah terus itu kan ada pola gitu ya Pak Afif ya. Nah, kita harus pahami pola yang biasanya mereka terapkan, entah itu kalau individual tadi pukulan, kalau tim ya misalkan strateginya, kalau sepak bola apakah dengan 4-4-2 atau 4-3-2, nah itu kan kita bisa ngambil celah dan kesempatan dari strategi yang biasa mereka pakai gitu ya. Oke. Selanjutnya ini lumayan banyak Pak Afif, jadi saya satu-satu dulu ya. Oke, ini ada Mas Taufik ya. Di Indonesia kan sering terjadi konflik atau rusuh di dalam induk organisasi cabang olahraga. Nah, kemudian bagaimana dampak terhadap atlet tersebut dan bagaimana treatment terhadap atlet tersebut agar tetap mencapai target dari PB. Nah, bagaimana ini Pak? Ini juga sering terjadi ya, karena di Indonesia itu unik kalau saya bilangnya. Jadi tidak hanya 3 komponen yang mungkin sering kita ajarkan, ada atlet dan pelatih, tapi ada lingkungan. Nah, lingkungan ini yang menambah kompleksitas di tempat kita, karena kadang mungkin secara edukasi keilmuan olahraga di masyarakat juga belum maksimal gitu. Monggo Pak Afif tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Taufik. Jadi tadi malam ketika pembukaan kegiatan Kemenpora KONI di Jakarta hari ini, minggu ini maksudnya,
itu apa namanya, dari KONI Pusat juga menyampaikan bahwa induk cabur itu juga harus menjadi supporting sistem terkait dengan pembinaan atlet, di mana prestasi itu menjadi target capaian. Karena rusuh-rusuh yang terjadi itu memang secara tidak langsung pasti akan berdampak pada atlet, di mana kan ujung tombaknya itu adalah atlet sebenarnya. Nah, pasti berdampak ya sebenarnya, tapi saya menyikapinya di dua sisi. Dampak ini bisa mempengaruhi performa atlet menjadi jelek kalau misalkan kembali lagi atletnya sendiri memilih untuk berada pada kericuhan dan kerusuhan itu. Artinya dia memang apa namanya, tidak terlalu fokus dengan goal settingnya, tidak terlalu fokus dengan komitmennya sebagai atlet dan seterusnya. Dan tugas kita di ranah psikologi olahraga adalah memproteksi akan terjadinya damage gitu ya, atau dampak-dampak negatif dari hal-hal yang terjadi secara tidak langsung. Bukan hanya terkait dengan cabur sebenarnya Mas Taufik, tapi biasanya adalah media sosial, gitu ya, supporters, kemudian pressure yang dialami dari lingkungan dan seterusnya, itu berdampak. Itu kan sebenarnya tidak perlu atlet kontrol sebenarnya gitu kan, karena seharusnya mereka mendukung, tapi ternyata mereka menjadi sisi yang malah mungkin mengurangi konsentrasi dan kenyamanan mereka ketika berlatih. Nah, kalau di video yang tadi itu kan ada satu tagline gitu ya, elite atlet itu selalu control how they perform. Jadi kita akan ajak atlet kita itu untuk selalu berfokus pada, ya sudah, kamu kendalikan apa yang memang harus bisa kamu kendalikan sebagai atlet. Kalau ada hal-hal yang lain seperti itu, gitu ya, senyampang kamu tidak terlibat langsung dan seterusnya, maka serahkan itu kepada orang-orang yang memang berfokus pada penyelesaian masalah di area itu. Anda fokus saja dengan makna Anda sebagai atlet. Meskipun memang tidak sederhana, karena pasti akan terimbas, misalkan dampaknya kepada, biasanya adalah fasilitas gitu ya, dampaknya terkait dengan apa namanya, keseharian, yang mana itu mengganggu naik turunnya motivasi. Nah, sehingga selain atletnya sendiri harus kita proteksi, ya ini mungkin bisa menjadi masukan bahwa senyatanya hal-hal seperti itu malah tidak bagus juga untuk perkembangan atlet. Jadi ya semoga pengurus itu bisa guyup gitu ya, fokusnya adalah untuk pengembangan prestasi atlet. Jadi ini yang saya maksud dua sisi. Jadi nggak bisa, ya udah libatkan psikolog olahraga, proteksi atletnya lah. Kalau mereka ribut terus ya gimana? Susah juga itu. Jadi harus dua sisi, harus ada perhatian. Intinya sih awareness ya, bahwa kita semua sebagai insan atau pelaku olahraga, termasuk pelaku psikologi olahraga, itu memiliki kesadaran akan dampak-dampak ini, dan dengan kesadaran itu harapannya hal seperti ini bisa menjadi tereduksi. Itu Mas Taufik. Oke, begitu Pak Kasan. Ya, terima kasih Mas Afif tadi. Ya, kembali ke awareness dan peran kita lah, kembali ke peran masing-masing dan fokus ke perannya gitu ya. Walaupun konsekuensinya nggak mudah tadi. Ya, banyak sekali masalah yang ada. Oke, lanjut. Ya, ini ada dari Mas Yudan. Ini mahasiswa saya yang cukup aktif juga Pak ketika di kelas, ketertarikannya tentang psikologi olahraga, tapi sepertinya skripsinya tidak tentang olahraga. Ini ada Mas Yudan ini ya. Izin bertanya Coach Afif, bagaimana cara untuk mengendalikan rasa percaya diri atlet yang sudah kehilangan, wah ini bahasanya kelangan ya, kehilangan percaya diri dari masyarakat. Nah, monggo Mas Afif. Baik, terima kasih Mas Zudan. Semoga proses skripsinya berjalan lancar ya. Oke, terkait dengan pertanyaan ini, maka sebenarnya kita harus pisahkan bahwa ini adalah dua persoalan yang berbeda. Kepercayaan dari masyarakat dan kepercayaan diri atlet itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Tapi sayangnya oleh beberapa atlet kita itu seringkali dicampur. Jadi ketika masyarakat itu tidak percaya dengan kompetensi atlet itu, sebutlah misalkan contoh kasus ketika kemarin Jack Brown di timnas sepak bola U19 kita dipanggil gitu. Oh, bisa apa dia gini-gini, wah nyinyirnya luar biasa gitu, masyarakat menilai dia negatif terus gitu ya. Nah, sebenarnya kepercayaan yang seperti ini dari masyarakat itu tidak selalu berkorelasi dengan kepercayaan diri atlet, gitu ya. Ini kembali kepada atlet apakah mau memilih untuk meyakini itu atau memilih untuk meyakini kemampuan dan kompetensi dirinya sendiri.
Kalau dia lebih memilih ke dalam, dia fokus pada kompetensinya sendiri, maka dia akan memfilter apapun itu yang terjadi oleh masyarakat dan kalimat-kalimat kejamnya itu ya terkait dengan kepercayaan dari masyarakat. Dia akan abai dengan itu. Nah, tetapi untuk atlet pemula atau atlet muda, proses ini butuh didampingi orang tua, didampingi pelatih, didampingi oleh psikolog olahraga, di mana kita akan mengajak dia itu punya resiliensi akan stres. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat itu kan sebenarnya adalah satu trigger yang bisa memantik stres. Nah, atlet ini diharapkan punya daya lenting yang baik untuk menghadapi itu. Jadi istilahnya kalau bola itu ditaruh di ketinggian sekian, stresnya itu dilemparkan ke bawah, dia harus punya daya balik yang juga minimal mendekati sama untuk bisa merespon itu semua. Nah, caranya bagaimana adalah yang pertama, sekali lagi pendekatannya mungkin bisa kognitif ya. Pendekatannya adalah kita ajak dia untuk menguraikan sebenarnya sebenarnya apa sih yang menjadi kecemasan terbesar yang bisa mempengaruhi kepercayaan dirinya. Karena kepercayaan diri itu kan sebenarnya bisa dilatih. Kata-kata dalam pertanyaannya tadi Mas Zudan itu adalah mengembalikan. Artinya kan sebelumnya dia percaya diri. Nah, berarti kita ajak dia untuk back on track. Gitu ya. Caranya adalah dengan mengingat kembali bagaimana dia di fase percaya dirinya itu bisa menampilkan performa yang baik ketika dia mampu menjaga level keyakinan akan dirinya itu tadi. Nah, dengan begitu maka kita akan hadirkan lebih banyak capaian-capaian positif yang sudah ia peroleh dari latihan. Dan ketika misalkan belum ada, maka kita akan sarankan itu kepada pelatih untuk berikan dia beberapa target capaian spesifik yang akan dia capai, yang akan dia peroleh. Misalkan peningkatan intensitas lari misalkan, peningkatan kemampuan daya lenting otot misalkan, atau mungkin taktikal tertentu. Dia dapatkan situ, ini loh kamu bisa, kamu sudah mampu. Nah, dia akan lebih fokus ke data-data itu. Sehingga ketika ada orang lain bilang, wah dia jelek mainnya, hey, aku punya datanya, gitu kan. Dan coach percaya sama aku, mereka bilang apa ya terserah, gitu kan. Tapi yang menjalankan tugas sebagai atlet saya, dan saya tahu datanya, saya tahu saya bagaimana. Nah, proses ini yang harus kita lebih sering tampilkan kepada atlet itu agar dia kembali lagi ke level percaya diri. Saya mengutip lagi-lagi Sinteyong ya, mengutip press conference-nya Sinteyong ketika Indonesia menang 4-1, kemudian Jack Brown itu mencetak 2 gol. Dia mengatakan bahwa saya mempersiapkan dia di latihan, dan memang di beberapa pertandingan saya tidak membiarkan dia untuk bermain dari awal. Hari ini saya berikan kesempatan, dia mencetak gol, dan itu bagus untuk kepercayaan dirinya. Nah, fokus pada proses persiapan ke momen itu, berarti pelatih tidak diam untuk membiarkan kepercayaan diri atlet ini. Pelatih juga do something, dan menentukan kapan momentum dia untuk bisa pulih kepercayaan dirinya, itu pelatih dibantu dengan semua stafnya. Begitu Mas Yudan dan Pak Hasan, respon pertanyaan. Matur nuwun Mas Afif. Ya kalau ngurusi luar ya, bahasa sekarang trennya ada lambe nyinyir itu ya, nggak akan ada selesainya, nggak ada habisnya. Cuma menarik tadi Mas Afif adalah atlet itu jangan hanya bisa bermain atau taktik gitu ya, tapi juga mampu menganalisis ya. Tadi yang menarik adalah kita harus bisa ada kemampuan analitik ya ketika setelah pertandingan, pasca pertandingan, atau mungkin memprediksi pertandingan ke depan berdasarkan data yang sudah ada. Nah ini mungkin bisa mengembalikan kepercayaan diri berdasarkan data, bukan omongan dari masyarakat atau kata orang tadi ya. Fokus ke kita aja. Oke, ini pertanyaan berikutnya banyak sekali nih Mas Afif. Kita nggak tahu nanti waktunya mampu melewati waktu yang kita tentukan atau tidak. Ini ada dari Milen ya, Milennya. Bagaimana peran psikolog olahraga terhadap kesehatan mental atlet ketika atlet dihadapkan pada kegagalan atau kekalahan di pertandingan? Nah, ini tadi ya, kalau menang itu kita nggak disinggung, kalau kalah, wah ini psikolognya nih yang salah gitu. Gimana Mas Afif tanggapannya? Begini, atlet ketika gagal atau kalah itu kebanyakan responnya itu kan sedih ya. Jadi mereka itu sedih, kecewa dan seterusnya gitu ya. Itu adalah hal yang wajar gitu ya. Atlet itu harus belajar juga dengan kekalahan gitu ya. Nah,
proses pemaknaan akan gagal dan kalah ini yang memang harus kita upayakan terinternalisasi dalam nilai dia, gitu ya. Jadi dia akan menempatkan mindset bahwa hanya ada dua pilihan, menang atau belajar, gitu ya. Jadi bukan menang dan kalah, gitu ya, tapi menang dan belajar untuk mengembangkan kekurangan. Nah, ini mindset yang diharapkan tumbuh bersama dengan perkembangan atlet. Sayangnya, maaf, kadang-kadang di usia grassroots, di usia anak usia dini, di usia belasan tahun, ketika kompetensi KU dan seterusnya, itu yang lebih ingin menang adalah orang tuanya, karena gengsi, karena kompetisi antar orang tua, sehingga ketika anak kalah, ya kan, ketika anak kalah itu sebenarnya dia sudah kecewa kan. Lalu orang tuanya, ya apa sih kamu nak, kok kamu nggak bisa menang lawan temanmu yang ini, padahal dia tuh biasa aja gini-gini dan seterusnya. Padahal anak sedang dalam proses untuk berusaha merefleksikan kekalahan itu, dia belajar apa sih, gitu ya. Dimasukkanlah pengaruh dari luar seperti itu, bahwa kemenangan adalah satu-satunya tujuan. Nah, akhirnya terjadinya apa? Etika profesional, pencurian umur, doping, kemudian upaya untuk curang dan lain sebagainya. Ini mentality, gitu ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah kesehatan mental, maka kita sebagai ilmuwan psikologi, kita juga concern terkait dengan bagaimana isu pembinaan. Kalau misalkan kita diberikan kesempatan untuk masuk ke level pembinaan, ya kita diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih atau kontribusi terkait dengan analisis dampak dan risiko terkait dengan kesehatan mental atlet. Dan ternyata untuk membuat atlet itu punya ketangguhan mental itu sejak dini, bukan tiba-tiba. Nah, tapi kalau misalkan ternyata wis kadung, gitu ya, sudah terjadi, maka kita sebagai psikolog akan memberikan pendampingan-pendampingan yang diperlukan untuk membuat dia switching atau berpindah dengan cepat akan makna positif yang lebih baik terhadap kegagalan atau kekalahan itu tadi. Justru malah bukan menghibur yang sudah enggak apa-apa, sudah jangan menangis, kamu jelek kalau nangis. Ini kan nggak konkret sebenarnya. Justru oke, kamu boleh sedih, gitu kan. Kamu menikmati kesedihanmu sekarang. Kamu marah-marah, enggak apa-apa, gitu kan. Tapi coach mau, tapi saya mau sebagai pendamping misalkan, saya mau besok dalam kondisi emosi yang lebih baik, kita sudah menghasilkan suatu insight tentang apa yang akan kita kembangkan dari hasil yang kurang baik hari ini. Gitu ya. Nah, itu akan membuat dia oke, cukup hari ini saya kalah, saya akan berusaha lebih baik lagi. Nah, jadinya malah motivasi. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Kasan. Terima kasih pertanyaannya. Iya, terima kasih Mas Afif. Dan kalau saya boleh menanggapi sedikit, ini kok kalah itu menurut saya perlu untuk seorang atlet atau tim ya, Mas. Jadi betul. Kalau selain sebagai bumbu kalau kita dalam kehidupan kita menang terus itu ya nggak seru gitu ya, perlu sesekali kalah itu satu. Tapi yang utama tadi yang dijelaskan Mas Afif adalah ini pembelajaran, bukan masalah menang kalah, tapi insight tadi yang baru dari Mas Afif adalah ini antara menang dan belajar. Nah, itu yang menarik gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya ini ada dari Mas Doni. Ini menurut Bapak, sepak bola di Indonesia ini kurang maju karena apa? Gitu ya? Apakah karena pemain-pemain di Indonesia itu terlalu berada di zona nyaman atau merasa mampu di negaranya sendiri, nggak mau keluar atau bagaimana? Nih, monggo tanggapannya Mas. Baik. Oke, ya, terima kasih pertanyaannya Mas Doni, pertanyaan yang sangat kritis terkait dengan kemajuan sepak bola nasional ya. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa saya respon karena kapasitas saya, tapi saya akan mencoba menjawab dari sudut pandang psikologi olahraga. Sebenarnya saya tidak melihat bahwa sepak bola Indonesia itu kita kurang maju, tidak gitu ya. Sepak bola kita itu maju, potensi maju ya. Dan kemajuan itu sebenarnya sudah terlihat di setiap tahunnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya sebenarnya adalah justru indikator kemajuan apa yang akan kita gunakan. Apakah indikatornya itu adalah piala, trofi, atau capaian di AFF, AFC, dan Piala Dunia?
Kalau capaiannya itu kita masih jauh-jauh sekali gitu ya. Tapi kalau capaiannya adalah bahwa sekarang sudah lebih banyak perhatian akan pembinaan usia dini atlet sepak bola terkait dengan psikologinya, terus psikoedukasi kepada orang tua agar tidak menjadi pihak yang hanya mengeksploitasi kemampuan lalu kemudian membuat atlet menjadi tidak berkembang. Kemudian proses pembentukan kurikulum basic mental skills untuk atlet usia dini dengan literasi gerak yang digagas kemarin. Kalau kita fokusnya ke sana, kita sudah membuat kemajuan-kemajuan dalam makna progres, gitu ya. Tetapi untuk saat ini memang kalau kita bicara prestasinya, kita memang masih menuju ke sana. Dan kapan? Ya kita harus berproses, gitu ya. Nah, lalu yang kedua terkait dengan Liga 1. Sebenarnya yang kita ini sudut pandang saya sebagai ilmuwan psikologi olahraga adalah yang kita butuhkan itu adalah konsistensi dan kompetisi. Konsistensi yang jelas akan kompetisi itu akan membuat atlet kita tuh punya tujuan yang jelas dan juga punya kemudahan dalam merencanakan goal setting. Nah, kalau konsistensi dan kompetisinya itu mungkin masih belum stabil, maka atlet kita hanya akan berfokus kepada ya sudah pokoknya aku bal-balan, aku dapat penghasilan dan tidak agak sulit untuk menemukan dan menentukan target capaian gitu ya. Nah, ini sih menurut saya kritisi yang bisa saya berikan terkait dengan pertanyaan tadi gitu ya. Jadi sudut pandang akan indikator tidak majunya itu apa dulu? Kalau saya pribadi, ketika saya masuk ke sepak bola tahun 2016 akhir, 2017 awal, itu saya jujur shock, Mas. Shocknya adalah bahwa, ternyata sepak bola Indonesia itu seperti ini ya. Saya dari kultur basket sebelumnya. Tadi Pak Hasan cerita bahwa saya dulu main basket, porprov, kemudian sampai ke level seleksi prapon dan lain sebagainya. Kemudian saya jadi wasit. Dengan kultur basket yang seperti itu, saya switch ke sepak bola, saya kaget. Ada banyak sekali elemen-elemen yang memang harus kita kelola gitu ya. Dan secara bertahap pemangku kebijakan dan masuk induk organisasi sedang berproses ke sana. Dan menurut saya itu adalah upaya untuk menghasilkan kemajuan. Ya semoga ini bisa berjalan konsisten dan didukung dengan kompetisi yang memang juga konsisten. Kuncinya di situ sih. Kalau terkait dengan zona nyaman di Liga 1, saya pikir di mana nyamannya Liga 1? Saya pikir Liga 1 sangat tidak nyaman. justru saya menyikapinya terbalik. Liga 1 tidak nyaman karena ada banyak hal yang justru membuat atlet itu malah justru kesulitan dalam merencanakan goal setting dia. Seperti itu, Pak Hasan. Iya, terima kasih Mas Afif, malah justru mempertanyakan ya nyamannya di mana gitu ya. Ya karena ya kalau mungkin lebih eksplisit mungkin Mas Afif tadi belum mengutarakan secara langsung, tapi memang beberapa kali di kelas sempat saya singgung Pak Afif. Ya elemen-elemen tadi ya, karena tidak masalah. Ini bukan hanya masalah olahraga saja, tapi elemen lain yang termasuk pemangku kebijakan yang lebih eksplisit adalah politik. Nah ini mungkin yang menambah agak jalan untuk konsisten tadi agak sulit itu ya Mas Afif. Ya, salah satunya. Salah satunya dan elemen yang lain gitu pastinya. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan, monggo. Nah, ini Mas Randy. Ini Pak Afif, Mas Randy ini atlet kita. Oke. Kemarin saya sebelum webinar waktu Gladi saya cerita ada atlet BMX. Nah ini Mas Randy ini. Kemarin juga menghasilkan beberapa freestyle baru dari cabur ya, BMX ini. Ini Mas Randy menanyakan ya, bagaimana menjaga arousal tetap stabil ketika stamina fisik sudah limit atau drop. Nah ini menarik juga Pak. Mungkin ini juga pengalaman pribadi Mas Randy. Monggo tanggapannya. Oke, terima kasih Mas Randy dan terima kasih juga sharingnya. Saya selalu mengagumi atlet-atlet sepeda dan BMX gitu karena menurut saya itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Good luck untuk karirnya. Saya akan coba respon pertanyaan ini. Fisik itu bahan bakar untuk psikologis. Jadi tanpa fisik yang cukup maka mustahil kita bisa bicara arousal dan lain sebagainya. Tapi kalau pertanyaannya kalau fisiknya sudah drop, gitu ya. Lalu bagaimana cara kita untuk mempertahankan level arousal? Ya. Kalau itu sudah terjadi, maka
kita upayakan gimana ya, hanya bisa berupaya untuk mungkin dalam beberapa waktu masih menggunakan space di apa namanya di kemampuan fisik kita itu untuk menghasilkan energi arousal itu tadi. Tapi kalau sudah habis, Mas, sayangnya memang tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk menjaga arousal. Ya kita memang harus selesai, harus stop dulu pada saat itu, ya. Karena gini deh, teman-teman, kalau misalkan emosi itu kan juga jadi cepat lapar kan, bahwa suasana perasaan itu juga butuh energi, butuh fisik gitu. Nah, sehingga kalau misalkan fisiknya udah habis ya sulit. Nah, tapi dari data itu kita jadi tahu bahwa untuk menjaga arousal tetap stabil, maka kan kita butuh fisik yang prima. Ya berarti kita fokus untuk mengenali fisik kita tuh ada di mana limitnya, dan kita konsultasikan dengan pelatih fisik, dokter dan seterusnya, atau coach gitu. Coach, saya mau untuk meningkatkan fisik saya, berikan saya program. Karena saya sudah ketemu level arousal saya. Kalau misalkan sudah ketemu levelnya terus fisik saya drop, kan eman, coach, gitu ya. Lebih baik saya meningkatkan kualitas fisik saya agar saya bisa menjaga level arousal saya tetap lebih lama, bisa tetap ada dan lebih lama durasinya. Sehingga itu akan memudahkan saya dan coach untuk mencapai target yang diharapkan. Itu sih. Jadi ketemunya ke kita jadi kayak data, Mas Randy. Oh, ternyata pas saya seperti ini fisiknya, arousal saya turun. Berarti yang lebih dulu harus saya lakukan, karena konsepnya adalah fisik dulu baru psikis, khusus untuk arousal. Itu ya. Arousal seantusias apapun, tapi kalau fisiknya nggak menyertai ya berat untuk perform. Kalau untuk nonton sih masih oke, tapi untuk perform berat. Jadi karena fisiknya lebih dahulu, jadi fokus ke fisik. Diskusi ini pernah saya lakukan dengan dokter timnas sepeda, Mas, dokter Tommy, yang saat ini sedang mendampingi pelatnas juga, itu bahwa dalam TC mereka beberapa bulan lalu masih di Velodrome Malang ya, itu kami beberapa kali terlibat diskusi terkait dengan bagaimana meningkatkan program fisik yang agak gila sebenarnya, tapi tujuannya adalah agar mereka itu ketika menghadapi tantangan tenang banget, tenang, ini bisa ku atasi, bukan gampang, iso aku. Nah itu kan itu meremehkan ya, tapi tenang, aku bisa mengatasi ini karena secara elemen yang dibutuhkan untuk berada pada level arousal aku sudah siap. Nah itu. Dan ketika mereka latihan panjang, itu jadi cycling sampai ke Situbondo kalau saya nggak salah, itu dari Malang ke Situbondo bersepeda PP, itu tidak ada yang gugur, maksudnya tidak ada yang terhenti di tengah dan seterusnya, dan mereka menunjukkan kemauan untuk menjaga level arousalnya berada pada posisi stabil, padahal itu kan bersepeda dalam durasi yang sangat panjang. Nah itu bisa tercapai karena latihan fisiknya ditingkatkan. Begitu Mas Randy, respon saya. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Afif. Jadi ini terkait kalau fisik ya memang itu utama, dan kalau diibaratkan Mas Afif tadi adalah bahan bakar, ya memungkinkan adalah ya latihan fisiknya ditambah gitu ya, artinya bahan bakarnya nanti yang ditambah. Mungkin kalau saya mengibaratkan tadi Mas Randy ya, kalau kita lihat dulu durasi waktu lombanya berapa, berarti fisiknya kita harus berapa porsi latihan yang harus disiapkan untuk bisa memenuhi durasi waktu yang dibutuhkan gitu ya, mungkin ya Mas. Iya, betul seperti itu. Dan kita sebagai ilmuwan psikologi olahraga dan psikolog olahraga bisa memberikan rekomendasi itu kepada pelatih. Gitu. Coach, ada data seperti ini. Coach, ada data seperti ini gitu ya. Mungkin kita perlu diskusikan juga dengan pelatih fisik apakah memang diperlukan. Kita juga nggak boleh sok tahu ya teman-teman. Jadi, coach, ini berarti perlu nih peningkatan fisik. Wah, itu bisa menimbulkan kericuhan dengan pelatih fisik gitu. Bukan nambah bahan bakar, tapi itu bahan bakar bensin dicampur apa meledak gitu ya. Iya. Jadi tadi pertanyaan nggak jadi tanding. Itu. Riha nggak jadi tanding. Oke. Berarti harus itu data awal, tapi perlu komunikasi juga untuk yang lain, coach yang lain. Oke, terima kasih Mas Afif. Selanjutnya, ini saya satu-satu nih ya. Ini dari Mbak Deva. Kalau misalkan atlet, ini saya nggak tahu ya cabang olahraga atau apa, mungkin Mas Afif yang lebih paham karena saya juga belum menguasai detail berapa cabang olahraga yang ada di tempat kita. Atlet PPLP kan diasramakan, latihannya ketat,
nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu ortu. Nah, gimana menjaga agar mentalnya tetap kuat sampai lomba dan tetap semangat latihan? Ini saya punya pengalaman, Mas Iya. Afif ya, karena Hmm. di Kudus ada banyak atlet PB Jarum itu untuk badminton. Karena teman saya ada yang rumahnya itu di sebelahnya asrama atlet itu, untuk yang atlet-atlet muda yang ambil beasiswa itu kan akhirnya terus apa, ada yang ngekos, ada yang memang lolos terus diasramakan itu. Pernah sesekali saya melihat itu ada atlet mojok video call dengan sepertinya orang tuanya gitu ya. Dekikis, bahasa dekikis apa ya kalau di Surabaya. Ya, mojok tadi lah sambil deleweran ya, berebes mili gitu. Wah saya mikirnya kok bebanmu ya segitu amat tole gitu ya. Ya ya cowok ya cewek sama. Mungkin ini konteksnya sama, cuma ini yang atlet PPLP ya, mau gue tanggapannya Mas Afif. Baik, terima kasih Mbak Deva dan contoh kasus tadi dari Pak Hasan. Jadi inilah pentingnya 9 mental skills LESIC yang tadi disampaikan di awal terkait dengan basic mental skills, attitude, motivation, kemudian commitment and goal setting, dan people skills. People skills itu kan kemampuan atlet untuk tetap berinteraksi sosial dengan lingkungan sekitarnya. Ini kenapa dijadikan basic? Karena dalam situasi camp atau asrama, atlet itu beresiko untuk mengalami kondisi-kondisi yang tadi disampaikan, sampai berurai air mata karena mungkin homesick, karena mungkin latihan sangat keras, jenuh, dan lain sebagainya. Itu kan tidak bisa kita hindari. Nggak mungkin kan kita sebagai psikologi olahraga, oh berarti ini latihannya berat, berarti kita harus usulkan untuk dirubah latihannya, ya selesai karir kita sebagai psikolog olahraga. Coach yang paling tahu terkait dengan kenapa harus seberat itu latihannya. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita menguraikan 4 item di basic mental skills tadi, itu minimal di camp itu dikelola gitu ya, mungkin dari sesi classroom, sesi counseling. Jadi contohnya misalkan konkretnya ya, kalau misalkan dia kesulitan untuk mulai ada homesick dan seterusnya, ayo kembali ke komitmen dan goal setting. Kamu kemarin sudah merencanakan apa dari PPLP ini? Nanti dari sini kamu menargetkan apa selama tahun ini dan tahun ke depan ke sini. Ya ini prosesnya gitu ya. Jadi memang tidak ada atlet atau juara atau elit atlet itu yang bisa mencapai level tinggi tanpa ada susah payah dan seterusnya. Kita masukkan cara-cara berpikir yang mengembalikan pada komitmen itu tadi. Lalu kita sendiri juga harus punya komitmen terkait dengan pemunculan attitude kita, bahwa kita juga harus memberikan pemahaman dan pemaknaan gitu ya bagi atlet-atlet kita, bahwa kalau nggak susah ya nggak berhasil gitu ya. Sehingga nggak cuma nuturi, maksudnya gini, udah kamu tuh nggak akan berhasil kalau kamu kayak gini, cengeng kayak gini. Nggak seperti itu, tapi lebih ke oke, sekarang kamu sedih, sekarang kamu bersusah payah, sekarang kamu jauh dari keluarga, kamu menangis dan seterusnya. Ya ini perjuanganmu. Jadi kita gunakan itu sebagai mindset positif bahwa ya ini perjuanganmu. Jadi kamu kangen, kamu sedih, kamu nangis, itu wajar gitu kan. Tapi kita tantang nih, gitu. Kita tantang. Tapi apakah ini akan membuatmu terhenti? Kalau terhenti ya silakan keluar dari sini, selesai. Gitu. Kadang-kadang psikolog kan suka usil begitu ya, challenging gitu ya. Ya enggak lah, saya kan juga pengen nanti. Oke, jadi kita fokus ke sana, yuk gitu kan. Kamu kangen sama orang tuamu, coba telepon. Ya, sampaikan aja kalau kamu kangen dan seterusnya, cerita dan seterusnya gitu ya. Mungkin bisa video call gitu ya. Mungkin belum bisa ketemu dan seterusnya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Dan mereka pasti akan mendoakan lah gini dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi level pembinaan dan persiapan diperlukan untuk membuat mereka punya mental skills di level basic yang kuat. Oh ya, dan people skills. Banyak atlet kita yang di generasi millennials itu sekarang itu menjadi kurang kemampuan interaksi karena ini, karena gadget. Padahal people skills itu dibutuhkan oleh atlet untuk berkembang. Untuk apa? Untuk situasi seperti asrama ini tadi. Pas jenuh sama program asrama, kemudian sudah mengalami homesick, siapa orang di sekelilingnya yang bisa menghibur dia? Teman-temannya. Lah kalau dia nggak punya kemampuan interaksi sosial, ya dia akan menyendiri, terus apa tadi, depis gitu, kalau orang Surabaya bilang gitu, di pojokan gitu. Kemudian berurai air mata, nuangi sesenggukan. Nah itu.
Nah, ini people skills juga harus dikembangkan. Jadi kadang-kadang ada aktivitas-aktivitas yang seperti main bareng, terus kemudian ngobrol. Kalau di Timnas U16, Pak Hasan dan Deva, jadi di dinding itu disediakan kantong, ada namanya. Jadi ketika sesinya adalah sesi aktivitas kelompok, handphonenya ditaruh situ semua, pluk, 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 gitu ya. Tujuannya apa? Biar ngobrol, gitu ya. Terus meja makan dibuat berhadapan, tujuannya biar apa? Biar ngobrol, gitu ya. Dibuat bundar melingkar, biar apa? Biar ngobrol ketika makan. Jadi ada interaksi di sana. Dan itu akan membantu dia untuk lebih tangguh di masa camp atau asrama. Begitu Mbak Deva dan Pak Hasan. Ya, terima kasih jawabannya. Mencerahkan sekali, artinya tadi ya kembali ke komitmen ya yang harus kita remind kepada atlet, dan kedua adalah mengasah kemampuan interaksi sosial dan hubungan interpersonal ya Mas Afif. Jadi di camp itu jangan hanya latihan untuk diri kita pribadi, tapi latihan dengan keluarga. Artinya keluarga adalah rekan-rekan kita yang ada di sekitar kita, jadikan keluarga untuk saling support gitu ya. Iya. Bahkan ini Pak Hasan, saya menambahkan, people skills itu juga diperlukan oleh atlet untuk dipelajari. Tujuannya adalah nanti ketika mereka di level pro, di level elite, itu mereka tahu bagaimana caranya berhadapan dengan wartawan. Oke, karena kalau sudah keluar camp itu ya cara komunikasi juga perlu soft skill komunikasi. Terima kasih insight-nya luar biasa. Lanjut. Ya, ini kita masih hanya 10 menit lagi kurang lebih ya. Ini mudah-mudahan masih bisa terjawab. Ini dari Mas Danang, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan untuk memotivasi diri mau berolahraga? Wah, ini yang seperti saya ini Pak. Sama, saya juga. Tetap berolahraga sehingga menjadi rajin berolahraga, mengingat banyaknya tugas dan lain sebagainya. Nah ini saya juga sama. Ini pripun Mas Arif. Iya, baik, terima kasih. Ya, ini saya juga memberikan respon jawaban juga untuk diri saya sendiri ya pada akhirnya. Jadi gini Mas Danang, bahwa banyaknya tugas itu kan nggak bisa kita hindari ya. Mungkin tugas akademik sebagai mahasiswa, kalau Pak Hasan juga sebagai dosen, sebagai praktisi psikologi, sebagai psikolog. Demikian juga halnya dengan saya. Ya kita tidak bisa menempatkan itu sebagai excuse. Aduh nggak bisa olahraga karena banyak tugas. Nah itu kan berarti kita menempatkan itu sebagai excuse. Kenapa saya katakan itu excuse? Karena sebenarnya itu kita tidak bisa hindari. Ya itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap profesi atau terkait dengan tugas yang saat ini sedang dilakukan, yaitu mahasiswa misalkan. Nah, cara untuk menjaga motivasinya itu yang pertama adalah menetapkan tujuan dari olahraganya. Apakah olahraganya itu adalah prestasi atau olahraganya itu adalah olahraga yang sifatnya itu daily rutin ya, yang tujuannya untuk menjaga kebugaran saja. Saya tadi kurang mendapatkan profil ya Mas Danang itu atlet atau bukan ya. Tapi kalau misalkan bukan atlet, maka sebenarnya tetapkan tujuan dari olahraga itu apa. Dan kalau tujuannya adalah bukan prestasi, maka kita boleh memasangkan olahraga itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Jadi misalkan dilakukan bersama-sama, mungkin dengan situasi yang menyenangkan, dan kemudian self-talk sih. Jadi self-talk ya. Jadi kalau kita pakai teori trans-theoretical modelnya Prochaska dan Di Clemente, maka kan sebenarnya manusia itu kadang-kadang di stage 3 dan 4 itu seringkali naik turun. Stage 3 itu preparation, stage 4 itu action. Di prepare ini, di pikiran ya, preparation tuh, oke, saya besok mau lari, saya mau jogging, saya mau sepedaan, sepatunya tak siapke, ini preparation. Ya. Pas mau aksi, pas mau latihan, mau jogging, mau sepedaan itu tadi, tiba-tiba malas. Nah ini proses kognitif. Nah, di dalam proses kognitif ini terjadi proses berpikir terkait dengan benefit, menimbang benefit, menimbang hambatan. Nah, kalau sudah ketemu timbangannya antara hambatan dan benefit, tinggikan yang benefit. Jadi otak kita tuh akan memproses, ini kan lebih banyak manfaatnya buat saya, ya udahlah tak lawan malesku. Nah, akhirnya seperti itu. Tapi bagaimanapun juga ini proses individual, Mas. Jadi susah-susah gampang memang.
Nah, kalau proses individual ini sudah dicoba dan masih tetap susah gampang, cari teman yang kejam dalam mengajak olahraga. Cari faktor penarik yang membuat Anda itu akhirnya menyesuaikan dengan lingkungan itu. Di komunitas sepedanya Mas Azrul Ananda, Presiden Klub Persebaya, dia tuh menuliskan namanya itu School of Suffer. Suffer itu kan penderitaan ya, dan dia menggunakan kata sekolah gitu. Jadi sudah tahu bahwa dalam latihan sepeda itu beratnya minta ampun. Tapi bagi orang yang mau ikut, ya dia tidak akan menurunkan standarnya, ya kamu yang harus menyesuaikan diri. Sehingga butuh komitmen-komitmen yang tertular dari yang lain. Cari teman-teman yang memang sudah berkomitmen dengan olahraga, kita nempel lah 1 kali 2 kali, lalu ketarik. Pas kita malas ketarik mereka, gitu ya. Pas kita yang sudah rajin, ya kita bisa sendiri. Kurang lebih seperti itu. Begitu Pak Kasan dan Iya, terima kasih Mas Afif. Nah, ini semacam pecutan buat saya juga. Ya karena kalau dulu saya sebelum rutin menjadi dosen sempat renang rutin Mas Afif, terus berjalannya waktu akhirnya stop dengan alasan sibuk. Nah, ini alasan klasik ya. Mas sekarang terus mulai sepeda sama sesekali renang, tapi memang saya belum berani untuk ikut klub, apalagi ikut dengan klubnya tadi yang di Surabaya, sekolah penderitaan. Wah, nah ini jangan-jangan saya menderita beneran nanti di sana. Karena ya, satu kali jalan itu mereka 100 kilo Pak, dan kadang-kadang Pandaan, ya, Surabaya Pandaan PP itu. Nah, saya kadang biasanya hanya 20 sampai 30, yang sering hanya 10 malah. Jadi memang lebih ke hiburan, refreshing untuk menggerakkan kan berolahraga akhirnya. Itu yang penting, penting bukan intensitasnya, tapi rutin gitu, rutinitasnya. Oke, terima kasih Mas Afif, dan memang prosesnya sangat individual. Terus ini saya tidak, mohon maaf pada para audiens tanpa mengurangi rasa hormat, sebenarnya ada beberapa pertanyaan tapi diulangi dengan orang yang sama karena sengaja tadi di-split dari panitia agar semuanya bisa merata, bisa terjawab. Dan karena waktunya juga terbatas, tidak mungkin saya selesaikan mungkin nanti sore atau malam, tapi mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum ke sana mungkin Pak Afif, kalau tadi pertanyaan-pertanyaan lebih banyak ke kasuistik ya, jadi cabang olahraga tertentu atau pengalaman individu masing-masing tadi dari beberapa penanya. Ini saya kembali ke peran kita lagi ya, ke psikolog olahraga. Jadi mungkin sekaligus penutup di webinar pada sudah mau siang ini, ternyata masih sudah lewat adzan tadi. Penutup bahwa tips dan trik mungkin ya, kalau ini karena kebanyakan mayoritas peserta adalah mahasiswa psikologi, mungkin jalan menuju untuk menjadi atau to be psikolog olahraga itu seperti apa, nah, terus apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini kan kaitannya kalau atlet tadi ada goal setting untuk prestasi arousal yang bagus gitu ya. Kalau kita nanti di ilmuwan psikologi, goal setting kita untuk jadi psikolog olahraga itu gimana? Nah, itu mungkin tips-tipsnya Mas Afif. Baik, terima kasih Pak Kasan. Jadi saya meneruskan materi yang kemarin disampaikan oleh Prof. Enoch di pembukaan kegiatan pada minggu ini di Jakarta. Ada 3 elemen utama yang harus kita internalisasi sebagai ilmuwan psikologi atau psikolog yang ingin berfokus pada ranah psikologi olahraga. Yang pertama adalah bahwa kita yang lebih dahulu harus kita munculkan adalah minat. Jadi kitanya sendiri memang harus punya minat untuk masuk ke ranah olahraga. Minat itu artinya kita akan terus penasaran, kita akan terus mencari tahu, kita akan terus menelisik gitu kalau istilahnya milenial sekarang ini. Kita akan terus mencari tahu seperti apa. Nah, caranya bagaimana? Ya banyak baca, banyak jurnal, banyak berinteraksi, banyak memfokuskan pada video dan source yang kita miliki terkait dengan psikologi olahraga, dan juga terkait dengan jenis cabur dan sebagainya. Minat itu adalah basic. Kalau menurut Prof. Enoch seperti itu, dan saya tidak bisa tidak setuju. Jadi memang minat yang utama. Nah, itulah kenapa beberapa psikolog olahraga kebanyakan juga dulunya mungkin pernah menekuni jadi atlet, terlibat dalam organisasi olahraga, atau memang berhasil menemukan ada value
yang menarik dari sport itu sendiri ya, untuk diinternalisasi dalam makna keilmuan psikologi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Konsisten itu artinya kalau memang kita fokus dalam pengembangan psikologi olahraga, maka setiap hal yang akan kita lakukan minimal kita setiap tahun itu melakukan suatu hal yang sifatnya konsisten dalam karya. Karya itu bisa jadi mungkin kita menulis, mungkin kita membaca, mungkin kita kalau mahasiswa mungkin skripsi kemudian mempublishnya ke jurnal, kemudian konsisten untuk mengembangkan keterampilan dengan mengikuti workshop, webinar dan seterusnya, dan kemudian membuka banyak banyak koneksi gitu ya untuk bertemu dengan para pakar, pelatih, kemudian mungkin atletnya itu sendiri, yang mana akhirnya dari konsistensi itu orang akan melihat bahwa Anda itu punya, selain ketertarikan, sudah punya arah untuk menjadi seorang ilmuwan psikologi olahraga atau psikolog olahraga yang memang kompeten gitu ya, bahwa Areki rajin, anak ini tuh tertarik banget untuk mengembangkan, dan beberapa kali diskusi itu saya lihat dari dulu tuh dia konsisten ingin ini dan seterusnya, dan dia sudah melakukan upaya untuk itu. Nah, itu konsisten yang kedua. Dan yang ketiga adalah kompeten. Nah, kompeten itu berarti terkait dengan kemampuan kita sebagai ilmuwan psikologi dan psikolog. Kalau kita ya basicnya tadi adalah psikodiagnostika, ya kita harus coba banyak belajar lagi tentang bagaimana asesmen, observasi, wawancara pada ranah psikologi olahraga. Karena nggak semua asesmen yang kita pelajari di S1, S2 itu bisa dengan mudah diimplementasikan di ruang lingkup olahraga. Atlet itu kadang-kadang bisa langsung, aku nggak tertarik Pak gitu ya, untuk ngisi kuesioner ini. Nah, berarti kan kita harus cari akal. Nah, caranya gimana? Adalah dengan meningkatkan kompetensi kita terkait dengan psikologi olahraga. 3 ini kita lakukan, maka opportunity, kesempatan insya Allah juga akan datang kepada diri kita. Dan ke depan ada banyak demand, ada banyak kebutuhan, karena di Indonesia perhatian akan psikologi olahraga mulai tumbuh. Kami di Ikatan Psikologi Olahraga juga memberikan concern untuk 3 hal tersebut, dengan setiap minggu kita di Instagramnya IPO itu live untuk bersama pakar, kemudian kita akan adakan webinar, kita adakan kompetisi-kompetisi tertentu untuk memperkaya pengayaan akan psikologi olahraga, yang mana ke depan harapannya 1 cabur minimal 1 psikolog ya, atau kalaupun tidak psikolog minimal 1 ilmuwan psikologi olahraga ya, sehingga kerja pelatih kemudian sport science yang ada di Indonesia ini jalannya semakin bagus dalam dinamika. Jadi itu 3 dasar ya, minat ya, kemudian konsisten, kemudian kompeten. Dengan 3 ini insya Allah opportunity akan datang menyertai kita. Karena itu yang terjadi juga pada diri saya. Ya, terima kasih Mas Afif ya. 3 kata kunci ya untuk teman-teman semuanya, audien dan mahasiswa secara khusus. Tadi ada minat, konsisten, sama kompeten gitu. Saya mungkin nambah sedikit tadi yang minat ya Mas. Kalau Mas Afif memang dilelah kebetulan dulu sempat atlet dan menjadi wasit ya, profesional gitu ya. Tapi tambahan saya mungkin untuk teman-teman atau mahasiswa tidak ada kata terlambat gitu ya. Karena apalagi di tempat kita ada di Muria Kudus khususnya Mas Afif ada 5 bidang gitu ya. Kalau memang belum jelas arahnya kemana, nah ini minat kita tinggal kita tentukan nih. Kalau memang olahraga ya langsung fokus ke sana, tinggal konsisten dan kompeten, itu aja yang kita kejar gitu ya. Artinya memang tidak harus jadi atlet atau pernah jadi pelatih di cabur tertentu, tapi selama kita minat mau belajar, nah mungkin kesempatan itu juga akan hadir. Mungkin itu ya Mas Afif. Iya, betul. Mau benar ya? Oke. Enggak, saya sedikit tambahan sih. Jadi memang kalau profil kita punya background olahraga itu memang menjadi keuntungan. Tapi itu bukan satu-satunya prediktor bahwa kita akan mudah dan pasti sukses ketika menjadi psikolog olahraga. Karena being sport psychologist itu adalah suatu pengalaman, petualangan yang berbeda ketika dulu menjadi atlet atau menjadi pelatih gitu ya. Karena kita harus pandai menempatkan diri gitu ya. Kalau Prof. Enoh bilang kemarin itu sekali lagi adalah bahwa kita jangan sampai berhenti pada level teknisi. Kita harus jadi psikolog olahraga yang profesional. Nah,
tiga elemen itu menjadi dasar, nanti ditambah etika, wah itu luar biasa. Dan semoga pertemuan hari ini bisa menjadi starting point bagi kita semua untuk mengembangkan psikologi olahraga di masa mendatang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Mas Afif ya. Memang ya kalau basicnya sudah ya enak jalannya, kalau enggak berarti lumayan perjuangannya yang harus ditambah. Kalau tadi kita dalam istilah olahraga ya bukan tantangan, tapi ini adalah memang saya butuh 3-4 tahun Pak Kasan. Mungkin bisa ya, untuk gambaran yang lain ya Pak Afif aja tidak setahun jadi gitu ya. Kalau tadi saya profilnya kan juga tidak langsung ke psikolog olahraga, tapi ya memang ada proses-proses dari psikolog klinis nanti. Konsistensi itu saya bangun sejak skripsi Pak Kasan. Jadi skripsi saya tentang psikologi olahraga. Kemudian S2 saya itu beberapa kali terlibat dalam mini riset dan dosen. Jadi saya kuliah 2003, skripsi itu 2005 kan, 2005-2006 ya. Berarti 2006 sampai 2013 itu proses saya diminat dan konsisten. Iya. Oh, mulai tertarik dan fokus ke sana. Fokus ke sana itu ternyata 10 tahun. Saya baru ngitung sekarang. Ternyata gitu ya, tidak terasa dan akhirnya jadi habit yang ya ini hidup saya sudah di sini gitu ya, menentukan itu. Oke. Nah, itu teman-teman, ini terima kasih sekali lagi pada Pak Afif Kurniawan MPSI Psikolog atas kesediaannya meluangkan waktu, sharing ilmu, pengalaman, dan tentunya semoga bermanfaat, tapi ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan audiens semuanya. Semoga ada kesempatan di lain waktu Pak Afif, syukur-syukur bisa hadir ke Kudus. Saya ajak nanti makan lentok atau sate kerbau. Siap, senang hati Pak. Matur nuwun ya, semoga semuanya sehat, semuanya tetap olahraga dan salam olahraga, tetap sportif gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.